bebek biasanya kan amis, agak peremus. Ini sama sekali enggak. Ini pemilihan bebeknya istimewa. Ini how to the check. Guys, ini namanya packing. Ini kalau melihat dari potongan bebeknya sih gede-gede ya packingnya. Kalau bebek Aceh itu modelnya kan dibakar dulu ya? Ya, benar, dibakar dulu. Habis itu kita marinasi dengan garam dan jeruk nipis. Istimewa. Mumtaz. Cerita Rasa, Sabtu 9 September pukul 10:30 siang di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh Jasad ibu dan anak ditemukan di sebuah rumah di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat. Keduanya diketahui sudah hampir 2 bulan tak terlihat keluar rumah. Polda Metro Jaya mengambil alih kasus ini dan masih menyelidiki penyebab kematian. Bentrok antara warga dan aparat gabungan pecah di Pulau Rempang, Batam, Kamis kemarin. Warga menolak kedatangan petugas yang berencana mengukur lahan yang akan dibebaskan untuk pembangunan Rempang Eco City. Kebakaran terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Diduga penyebabnya adalah flare atau suar yang dipakai pada sesi foto pranikah. 1 orang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar memenuhi panggilan penyidik KPK sebagai saksi kasus Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia. Muhaimin menduga kasus ini dibuka lagi karena posisinya kini sebagai kontestan Pilpres 2024. Penyelamatan seorang peneliti Amerika Serikat yang terjebak dalam goa di Turki terus dilakukan. Penyelamatan terkendala kedalaman goa yang mencapai lebih dari 1.000 meter. Proses penyelamatan diperkirakan memakan waktu berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Selamat siang saudara, kita berjumpa lagi di Kompas Siang edisi 8 September 2023 bersama saya Paskali Siswari dan saya Glenny Soktania. Selain 5 berita utama tadi, simak juga informasi terbaru soal kebakaran hutan yang terjadi di sejumlah wilayah di tanah air. Upaya pemadaman masih terus dilakukan tim gabungan. Dan saudara, ada juga informasi dari luar negeri. Hujan deras yang melanda Hong Kong selama berjam-jam menyebabkan banjir yang merendam jalan-jalan utama kota. Banjir juga memaksa otoritas menutup stasiun kereta bawah tanah mereka. Kita mulai Kompas yang selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Jasad ibu dan anak ditemukan di sebuah rumah di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat. Keduanya diketahui sudah hampir 2 bulan tidak terlihat keluar rumah. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian ibu dan anak itu. Tapi dari depan pagar itu udah tercium bau gak enak. Baunya gak enak. Oh, itu kucing. Saya menghibur diri saya ya. Saya nggak mau punya ada mayat itu, saya nggak mau. Kata kucing mungkin, karena di sini kan banyak kucing, banyak tikus gitu kan. Mudah-mudahan kucing. Aduh, dalam hati saya, mudah-mudahan bukan nggak ada apa-apa gitu kan. Saya buka pintu kamar mandi belakang, mungkin kamar mandi pembantu ya di belakang. Itu terganjel ada kain gitu, nggak tahu keset atau apa, itu dibuka itu ada kaki. Oh, jadi kakinya ada melintang. Kamis pagi, warga di perumahan Bukit Cinere Indah, Depok, Jawa Barat dikejutkan dengan penemuan 2 jasad di salah satu rumah warga. Kedua jasad merupakan ibu dan anak pemilik rumah. Keduanya ditemukan di kamar mandi dengan kondisi tergeletak berdampingan. Petugas keamanan mengatakan sudah hampir 2 bulan keduanya tidak terlihat keluar rumah
Hal itu yang membuat warga menjadi curiga dan berupaya mencari tahu dengan masuk ke dalam rumah. Ya karena sudah lama nggak pernah kelihatan aja, nggak pernah keluar. Karena biasanya setiap hari Kamis keluar, hari Kamis. Oh, setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis tuh keluar pakai taksi gitu. Kemana gitu nggak tahu? Kiraan belanja aja. Oh, belanja aja. Emang tinggal berdua doang di sini ya, Pak? Ibu sama anak berarti ya, Pak? Iya. Udah berapa lama Pak nggak kelihatan? 1,5 bulan, hampir 2 bulan. Sebenarnya sudah berdua ya, berdua. Yang satu nyandar agak sebelah kanan, yang ibunya kiri, nutupin pintu kamar mandi. Pintu ketahan ya, Pak? Iya. Di posisinya di mana, Pak? Di kamar mandi belakang, kamar mandi pembantu. Ibu dan anak itu memang dikenal tertutup dan jarang bersosialisasi dalam kegiatan warga. Namun kali ini tetangga di sekitar rumah mereka curiga karena keduanya sudah lama tidak terlihat keluar rumah. Warga sekitar akhirnya memutuskan untuk mendatangi rumah korban karena khawatir terjadi sesuatu pada ibu dan anak itu. Terus boleh diajak yuk, udah lama nggak ketemu, ke sana yuk. Nggak apa-apa lah kita inilah karena udah lama nggak ketemu kan, jadi apa namanya ya kita pengen lah, namanya juga tetangga. Tapi ketika saya itu pintunya itu digembok, nah pas pintunya digembok, aduh udah mulai curiga nih, udah lama kok nggak dibuka gitu kan. Ini dong kalau dilihat dong ke dalam situ ada apa kok, kita nggak enak, kita berempat nggak enak gitu, akhirnya naik tangga di pagar situ, tembok situ, terus lompat ada. Kecurigaan warga ternyata benar adanya. Bersama petugas keamanan, warga masuk ke dalam rumah melalui pintu garasi yang tidak terkunci. Warga menyisir seisi rumah, namun tidak menemukan sang pemilik rumah. Barulah petugas kebersihan yang berupaya membuka pintu kamar mandi di bagian belakang rumah menemukan jasad ibu dan anak pemilik rumah. Akhirnya masuk ke dalam, kita masuk ke seluruh ruangan, seluruh kamar kosong, tidak ada apa-apa, Pak. Kemudian kita turun ke bawah, kebetulan ada petugas kebersihan, tukang sampah itu juga masuk ke dalam, menemukan itu di kamar mandi belakang, di kamar mandi bawah di belakang, itu kaki gitu. Udah, setelah itu kita semua keluar. Warga pun langsung melaporkan penemuan jasad ini ke polisi. Jasad ibu dan anak itu langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan penyelidikan penyebab kematian mereka. Olah tempat kejadian perkara juga langsung dilakukan guna mencari tahu penyebab kejadian. Seperti apa, Pak? Sementara kita belum dapat menyimpulkan ya, karena olah TKP belum bisa menarik kesimpulan penyebabnya. Ada luka atau ada barang-barang yang mencurigakan di dalam, Pak? Dari luka kita tidak bisa ketahui apakah ada luka atau tidak karena kondisi jenazah itu sudah posisi membusuk ya. Sementara itu akan diuji nanti di lapor ya, akan diuji apakah zat itu memang minuman asli atau ada yang lain begitu ya. Pak, ada secari kertas juga katanya, Pak, yang tergeletak. Itu kalau secari kertas itu hanya ada nama dan nomor HP ya, ada nama dan nomor HP, tidak ada keterangan lain. 5 jam olah TKP yang sudah dilakukan Satreskrim Polres Metro Depok. Namun polisi masih belum dapat memastikan penyebab kematian ibu dan anak itu. Polisi masih menunggu hasil visum yang dilakukan tim Inavis dari Puslap 4 Mabes Polri dan tim forensik RS Polri Kramat Jati untuk memastikan penyebab kematian. Tim Liputan Kompas TV. Jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi sudah siap dengan laporan lebih lengkap dari Polda Metro Jaya. Taufik, apa penyebab kematian korban? Apakah hasil otopsi ini sudah dikeluarkan oleh polisi? Ya, Pak Skalis dan juga saudara, memang penyebab kematian ini masih kita tunggu seperti apa, dikarenakan pihak kepolisian masih belum dapat menentukan penyebab kematian dari ibu dan juga anak yang diduga dilihat waktu itu kematiannya di kawasan Cinere
Depok, Jawa Barat. Dan untuk saat ini, saudara, kami pihak wartawan masih menunggu keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait hasil otopsi dari kedua jenazah yang sudah dibawa sebelumnya pada hari kemarin, yaitu ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dan juga saat ini, saudara, selain menunggu hasil dari otopsi, pihak kepolisian juga mengatakan nantinya akan melakukan uji laboratorium terhadap botol minuman yang mana ditemukan di antara kedua jenazah tersebut. Dan untuk botol tersebut memang akan diketahui apakah nantinya ada zat-zat yang memang diduga menjadi salah satu penyebab kematian dari kedua korban tersebut. Dan untuk saat ini, saudara, selain botol juga beberapa alat bukti yang sebagai petunjuk penyebab kematian dari ibu dan anak tersebut adalah adanya secari kertas, yang mana di secari kertas tersebut ada nama seseorang dan juga nomor telepon yang diduga oleh pihak kepolisian adalah nama dari kerabat ataupun pihak keluarga dari korban tersebut. Dan untuk saat ini memang, saudara, kita dari wartawan masih menunggu keterangan resmi dari pihak kepolisian karena saat ini masih menunggu dari otopsi dan juga hasil laboratorium dari botol yang diduga itu merupakan bisa menjadi petunjuk penyebab kematian dari para korban. Seperti yang diketahui, saat ditemui oleh pihak kepolisian, kedua jenazah tersebut memang sudah kering dan sudah berbentuk kerangka sehingga tidak dapat diputuskan secara langsung apa penyebab kematiannya. Dan pihak kepolisian juga setelah menerima laporan dari masyarakat dan mendatangi rumah korban langsung melakukan olah TKP yang berlangsung kurang lebih selama 5 jam. Setelah melakukan setelah mengamankan kedua jenazah ke RS Polri untuk dilakukan otopsi, mengamankan barang bukti, dan juga polisi setelah memeriksa 2 saksi, diantaranya adalah pihak keamanan yaitu 1 orang dan juga 1 orang lagi adalah pihak kebersihan yang saat itu membuka dan menemukan jenazah yang berada di kamar mandi dan dari korban sendiri. Dan untuk saat ini, saudara, kita masih menunggu berdasarkan keterangan dari Humas Polda Metro Jaya, yaitu Kombes Trunoyono, ini masih menunggu dari Direskrimum apakah nantinya ada keterangan dari RS Polri terkait hasil otopsi akan ada hari ini ataupun besok, Paskalis. Taufik, ini seiring dengan hasil otopsi yang masih dilakukan, polisi apakah terus memeriksa saksi? Adakah saksi yang diperiksa hari ini? Ya, Paskalis dan juga saudara, memang terkait saksi yang akan diperiksa hari ini masih belum dikabarkan kepada wartawan, namun berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian kemarin yang melakukan olah TKP setelah memeriksa dari pihak security dan juga pihak dari penjaga kebersihan dari kawasan di mana korban tinggal, nantinya pihak kepolisian akan memeriksa saksi dari kerabat ataupun tetangga sekitar untuk mengetahui profil-profil dari kedua korban tersebut dan tentunya bisa menjadi petunjuk apakah atau apa penyebab dari kematian dari ibu dan juga anak yang berada di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat. Untuk saat ini kami masih belum menerima informasi dari pihak kepolisian siapa saja saksi yang akan diperiksa, namun berdasarkan keterangan kemarin, saksi yang akan diperiksa nantinya adalah antara pihak dari tetangga ataupun pihak keluarga terdekat dari korban. Paskalis. Terima kasih Taufik Riyadi melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Saudara, kasus pembunuhan ibu dan anak di Depok ini mengingatkan akan misteri pembunuhan keluarga di Subang, Jawa Barat. Pembunuhan ibu dan anak di Subang ini pun masih menyisakan tanda tanya besar. Sudah 2 tahun berlalu, polisi masih belum juga menemukan siapa pelaku pembunuhan. 2 tahun berlalu, polisi masih belum berhasil menemukan siapa pelaku di balik pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Ratusan saksi telah diperiksa, olah tempat kejadian perkara pun sudah berulang kali dilakukan, termasuk memeriksa kamera pemantau yang berada di sekitar lokasi kejadian. Namun, siapa sosok di balik kematian Tuti dan Amalia warga desa Ciseti, Subang masih saja buntu. Upaya mencari tahu pelaku pembunuhan terus dilakukan. Terbaru, polisi kembali memanggil saksi-saksi yang pernah dimintai keterangan sejak 2 tahun silam. Sebanyak 23 orang saksi yang terdiri dari keluarga, kerabat, dan tetangga kedua korban kembali diperiksa untuk bisa menangkap pelaku pembunuhan. Berbagai spekulasi muncul selama proses penyelidikan berjalan. Pihak keluarga korban pun sempat dibuat panas dengan berbagai tudingan yang dikaitkan dengan kematian kedua korban.
Tuti dan Amalia tewas dibunuh secara sadis pada 18 Agustus 2021 di rumah mereka di Desa Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Jasad Tuti dan Amalia ditemukan di dalam bagasi mobil Alphard milik mereka yang terparkir di halaman rumah. Kasus ini menjadi perbincangan hangat masyarakat karena tak kunjung menemukan titik terang soal pelaku pembunuhan. Polisi sempat menyebar sketsa terduga dalam pembunuhan pada tahun 2022 lalu. Namun, upaya itu pun masih belum juga menemukan siapa pelaku sebenarnya. Polisi mengakui mereka mengalami kendala dalam pembuktian. Polisi tak bisa gegabah sebab penetapan tersangka harus disertai alat bukti. Tim Liputan Kompas TV. Bentrok antara warga dan aparat pecah di Pulau Rempang, Batam. Warga menolak kedatangan petugas yang berencana mengukur lahan yang akan dibebaskan untuk pembangunan Rempang Eco City. Warga Lampung Selatan, Lampung digegerkan dengan penemuan 2 jenazah tanpa kepala di bibir pantai. Kompas Siang segera kembali. Calling all the adventurers and passionate runners. This time in the breathtaking island of Bali. Are you the next finisher? Sing Trail Run is back. Dengan rute yang lebih menantang di keindahan alam Ubud, Minggu 8 Oktober 2023. Register hari ini. Sing Trail Run, dare you to be more. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Perhatian, beli better, bisa gratis, better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana. Buruan beli, bisa gratis, better lagi. Salonpas Jet Spray, let's move. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus perhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Untuk meringankan batuk, cukup Konidin obatnya. Bekerja sebagai antitusif, ekspektoran, dan antihistamin. Bekerja efektif meringankan batuk. Urusan batuk, ingat Konidin, produksi Konimax. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move!
Sikat gigi dengan sudut tepat bisa cegah mulut dan gusi luka. Sekarang aku pakai sikat gigi Sistema. Baru Sistema 9 Degree, hasil penelitian dari Oral Care nomor 1 di Jepang. Sudut 9 derajat dan layar sikat lebih panjang, menyikat gigi lebih nyaman tanpa melukai mulut. Cuma sikat gigi Sistema dengan 3S, bulu sikatnya super tipis, total membersihkan, lembut di gusi sensitif. Pakai sikat gigi Sistema 9 Degree, better design, deeper clean. Sistema. Saudara, bentrokan antara warga dan aparat TNI Polri pecah di Pulau Rempang, Batam, Kamis kemarin. Warga menolak kedatangan petugas yang berencana mengukur lahan yang akan dibebaskan untuk pembangunan proyek strategis Rempang Eco City. Inilah suasana bentrok antara warga Pulau Rempang dan Galang di Batam dengan aparat TNI Polri pada Kamis kemarin. Warga menolak kedatangan petugas pematok lahan yang hendak masuk ke kawasan Pulau Rempang dan Galang untuk memulai relokasi warga. Untuk meredam aksi warga, petugas menembakkan water cannon dan gas air mata. Kondisi di Pulau Rempang baru kondusif pada Kamis malam. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan beragam upaya termasuk musyawarah sudah dilakukan terhadap masyarakat. Badan Pengusahaan Batam juga sudah menyiapkan relokasi dan ganti rugi terhadap lahan yang akan dibebaskan. Hanya saja, masih ada kelompok masyarakat yang menolak dan tetap mempertahankan lahan tempat tinggalnya sehingga diperlukan penertiban. Langkah-langkah yang dilaksanakan oleh BP Batam mulai dari musyawarah, kemudian mempersiapkan relokasi, termasuk ganti rugi terhadap masyarakat yang mungkin telah menggunakan lahan-lahan ataupun tanah yang ada di situ, itu sudah dilakukan. Namun demikian, karena ada beberapa aksi yang kemudian hari ini dilakukan upaya-upaya penertiban. Namun demikian, tentunya upaya musyawarah, upaya sosialisasi, penyelesaian dengan musyawarah mufakat tentunya menjadi prioritas, sehingga kemudian masalah di Batam, di Pulau Rempang betul-betul bisa diselesaikan. Terima kasih. Setali tiga uang, Kabid Humas Polda Kepulauan Riau Kombes Zahwani Pandra Arsyad juga menyebut sudah ada kesepakatan antara warga dan BP Batam untuk melakukan relokasi. Warga dijanjikan diberikan rumah dan tanah di Pulau Galang. Jadi sebenarnya sudah diberikan suatu himbauan, sudah diberikan suatu sosialisasi kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Rempang tersebut. Itu akan diberikan suatu tanah seluas 500 meter persegi, kemudian juga akan diberikan rumah tipe 45, dan juga nanti lokasinya itu maksudnya di satu lokasi yang direlokasi itu juga diberikan apabila memang dia itu adalah sebagai punya usaha di bidang sebagai nelayan dan sebagainya, juga akan diberikan kapal untuk nantinya dia berusaha, dan juga diberikan kebebasan karena memang di Otorita Batam ini tidak bisa hak milik, jadi mereka akan diberikan bebas UWT. Sementara itu, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) menyayangkan tindakan represif dari TNI Polri dalam menertibkan warga Pulau Rempang. Tragedi kekerasan di Rempang Eco City sekali lagi membuktikan bahwa pembangunan proyek strategis nasional masih jauh dari perspektif hak asasi manusia, di mana di dalamnya ada hak atas tanah, hak atas lingkungan, lalu ruang hidup masyarakat yang tidak pernah menjadi pertimbangan, dan sekali lagi justru dihindari oleh negara, tidak dipertanggungjawabkan pemenuhannya oleh negara dengan menggunakan kekuatan-kekuatan atau alat negara yang represif dan tidak tepat, tidak sesuai dengan tupoksi, yaitu alat pertahanan dan keamanan menggunakan kekuatan TNI Polri. Berdasarkan laman bpbata.go.id, Rempang Eco City merupakan proyek strategis nasional tahun 2023. Badan Pengusahaan Batam dan PT Makmur Elok Graha akan membangun kawasan industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi. Nilai investasi ditaksir mencapai 381 triliun rupiah hingga tahun 2080. Tim Liputan Kompas TV.
Pengembangan informasi pasca bentrokan warga dengan aparat terkait pembebasan lahan di Pulau Rempang akan disampaikan jurnalis Kompas TV Riki Ramadoni dari Batam, Kepulauan Riau. Riki, situasi terkini pasca bentrokan kemarin seperti apa? Lalu bagaimana kondisi warga? Ya, Pak Kalis, ya. Untuk saat ini lokasi pertama di pintu akses masuk di Pulau Rempang yang di mana tempat terjadi lokasi keributan antara warga Pulau Rempang dengan petugas tim terpadu pada siang hari ini sudah mulai kondusif. Terlihat para pengendara sudah mulai melewati jalan ini yang sebelumnya sempat tertutup, dan juga aktivitas warga setempat sudah mulai normal kembali seperti berjualan dan aktivitas kerjanya. Namun dalam hari kedua pasca bentrok ini, penjagaan ketat terus dilakukan oleh petugas tim terpadu. Terlihat di belakang saya ini petugas gabungan masih menjaga di pintu akses masuk pertama Pulau Rempang ini untuk melakukan pemeriksaan bagi pengendara yang akan melewati jalan Pulau Rempang ini atau memasuki jalan Pulau Rempang ini. Dalam pemeriksaan ini, setiap warga yang tidak kepentingan diminta untuk berputar arah lagi, karena nantinya petugas tim terpadu ini juga akan melakukan kembali pematokan lahan yang rencananya akan dilakukan di daerah Sembulang. Ya, Pak Kasli. Riki, tadi lokasi yang Anda sebutkan untuk pengukuran lahan tadi apakah sama dengan yang kemarin atau berbeda? Ya, Pak Kalis, untuk lokasinya pengukuran kembali ini yaitu berbeda. Yang tempat saya ini merupakan pintu akses masuk ke Pulau Rempang. Sementara yang akan dilakukan di titik lainnya lagi untuk pengukuran lahan ini itu ada di daerah Sembulang. Itu jaraknya antara dari pintu akses pertama ini ke sana tuh diperkirakan ada sekitar 2-3 kiloan. Ya, Pak Kasli. Berarti di daerah sana penjagaan juga apakah sudah terpantaukah seketat kemarin atau tidak? Ya, Pak Kasli, untuk saat ini para petugas tim terpadu sudah ada berada di lokasi. Sudah menelisik kawasan itu, baik itu dari pihak kepolisian, TNI. Sejumlah anggota kepolisian juga terlihat beberapa mobil sudah arah ke sana, kepolisian TNI juga sudah sebagian diarahkan juga ke sana. Cuman berdasarkan info, yang ini nanti Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Pak Ansar Ahmad akan berkunjung ke daerah Semarang untuk melakukan musyawarah biar akan tidak terjadi lagi indikasi-indikasi bentrok antara warga dengan petugas. Pak Kalis. Oke, terakhir ini lanjutan dari otoritas supaya antara warga dan juga pihak yang akan membangun ini terselesaikan. Apakah ada langkah-langkah selanjutnya? Ya, rencananya pengukuran lahan ini akan dilakukan selama 3 hari ini, Pak Kalis. Namun musyawarah yang telah dilakukan sebelumnya itu belum menemukan kesepakatan sehingga petugas terpadu itu tetap melakukan pengukuran lahan. Hingga sampai saat ini akan dilakukan terus musyawarah yang terbaik untuk warga, di mana untuk merelokasikan lahan warga agar bisa tercapai kesepakatan. Baik, Riki Ramadoni, terima kasih melaporkan langsung dari Batam, Kepulauan Riau. Sorotan lain, saudara, warga Lampung Selatan, Lampung digegerkan dengan penemuan 2 jenazah tanpa kepala di bibir pantai. Kedua jasad ditemukan tanpa identitas di 2 pantai yang tidak jauh. 2 jenazah ditemukan dengan kondisi sejumlah bagian tubuh hilang di 2 pantai yang berbeda. Jenazah pertama ditemukan warga di bibir pantai Dusun Penobaan, Bakauheni pada Rabu pagi oleh warga yang hendak menjaring ikan. Jasad kemudian dibawa oleh sejumlah anggota Basarnas dan kemudian dibawa menuju Rumah Sakit Bob Bazar Kalianda. Untuk identitas
jenazah tidak ada identitas, jenazah juga tidak utuh lagi. Sudah saya serahkan ke pihak yang berwajib, Kapolsek, dan Pak Kapolsek menyerahkan ke kesehatan dibawa ke Rumah Sakit Bom Bazar. Kebakaran terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo, Tengger, Semeru. Diduga penyebabnya adalah flare atau suar yang dipakai pada sesi foto pranikah. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman meninjau posko penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Penanganan kebakaran difokuskan di lahan gambut dalam wilayah Ogan, Komering Ilir. Terhenti karena nyeri, semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Aduh, panas dalam nih. Atau tenggorokan kering. Apa sariawan? Bau mulut lagi, cewek bisa kabur. Aku ada adem sari. Cepat ademnya, adem sari. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak Siladex ME, batuk pilek Siladex Common Cold, batuk tidak berdahak Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk, produksi Konimax. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN, bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk strawberry, banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Terhenti karena nyeri, semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Zing Trail Run is back. Get ready dengan Zing Shampoo dan taklukkan rute yang lebih menantang. Minggu 8 Oktober 2023. Register hari ini. Zing Trail Run, dare you to be more. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas.
Salonpas Jet Spray. Let's move. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Kebakaran terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Diduga penyebabnya adalah flare atau suar yang dipakai pada sesi foto pranikah. 1 orang sudah ditetapkan tersangka. Ini orang-orang sudah membuat kebakaran seperti ini tapi masih santai-santai nih orangnya. Kamera warga merekam kebakaran di kawasan Bukit Teletabis Rabu kemarin. Di depan lahan terbakar, sejumlah orang sedang melakukan foto prewedding. Tak cuma sekadar berfoto, mereka memakai suar saat pemotretan. Inilah yang jadi pemicu kebakaran. Sebagian wilayah terbakar berhasil dipadamkan. Tetapi demi keamanan, pengelola Taman Nasional menutup tempat wisata Bromo dan sekitarnya. Hingga batas waktu yang belum ditentukan. Atas kebakaran yang terjadi, polisi menangkap 5 laki-laki dan 1 perempuan. 1 orang penyelenggara pemotretan kini berstatus sebagai tersangka. Barang bukti yang disita 1 bungkus flare atau suar, kamera DSLR, gaun pranikah dan sejumlah foto hasil pemotretan. Yang sudah memenuhi 2 alat bukti yang cukup untuk ditetapkan atau dinaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka, yaitu tersangka atas inisial WEW, ulangi, AWEW, umur 41 tahun, pekerjaan swasta, kemudian alamatnya di Lumajang. Adapun peranan yang bersangkutan adalah sebagai manajer atau penanggung jawab wedding organizer. Sebelumnya kebakaran lahan juga terjadi di Bukit Teletabis akhir Agustus lalu dan baru dibuka kembali 5 September. Sayangnya baru dibuka 2 hari, wisata Bromo kembali ditutup akibat kelalaian pengunjung. Tim Liputan Kompas TV. Perkembangan penanganan kebakaran di area Gunung Bromo akan disampaikan langsung jurnalis Kompas TV Babul Arifandi. Babul, hingga kini apakah api sudah padam sepenuhnya? Lalu kapan kawasan akan dibuka kembali? Iya, perlu kami sampaikan dari kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Probolinggo, Jawa Timur bahwa hingga dengan Jumat pagi ini sampai dengan saat ini, titik api masih terlihat, asap masih ada di beberapa bukit di kawasan Bukit Teletabis. Sisa-sisa api ini berada di bukit-bukit yang mempunyai ketinggian dengan tingkat ketinggian ekstrim. Sementara di padang savana, kemudian di area-area yang dekat dengan lautan pasir, ini api sudah berhasil dipadamkan sepenuhnya. Saat ini sudah tidak ada terlihat api. Namun demikian proses pembasahan lahan dan juga monitoring dari petugas gabungan dari TNBTS, kemudian BPBD dan juga TNI Polri, serta para pemandu wisata di kawasan Bromo tetap dilakukan untuk mengantisipasi jangan sampai percikan-percikan api kembali muncul di daerah-daerah atau lahan-lahan yang sebelumnya terbakar. Memang kebakaran lahan ini sangat disayangkan karena merusak flora dan fauna yang merupakan flora fauna endemik di kawasan Gunung Bromo dan tidak ada di daerah lain. Oleh karena itu proses pemadaman terus dimaksimalkan agar titik-titik api yang saat ini masih tersisa tidak menyebar dan tidak kembali berkobar seperti 2 hari sebelumnya. Babul, ini kan sebenarnya 1 orang sudah jadi tersangka. Nah, apakah ada kemungkinan ada penetapan tersangka lain dan sampai saat ini apakah masih ada orang-orang dan pihak-pihak yang diperiksa oleh polisi? Iya, memang sejak 2 hari terakhir Polres Probolinggo harus bekerja keras untuk mengungkap kasus ini. Meski telah ditetapkan 1 orang tersangka, namun 5 orang saksi yang saat ini masih berada di Polres Probolinggo terus diperiksa, terus diinterogasi. Apakah memang mereka tidak cukup terlibat atau memang bisa menjadi tersangka atau seperti apa? Proses pendalaman ini masih dilakukan oleh penyidik Polres Probolinggo.
Satu tersangka yang sudah naik status kemarin sudah dijadikan tersangka adalah seorang wedding organizer yang merupakan warga Kabupaten Lumajang. Sementara 5 orang lain termasuk 2 calon pasangan pengantin, maksud kami ini statusnya masih sebagai saksi dan belum naik sebagai tersangka. Begitupun dengan fotografer, 2 orang fotografer dan 1 orang helper yang saat ini masih proses lidik, belum naik status menjadi tersangka. Demikian. Bu Arifani, terima kasih melaporkan langsung dari Probolinggo, Jawa Timur. Kita ke sorotan lain, Saudara. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman meninjau posko penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Penanganan kebakaran difokuskan di lahan gambut dalam wilayah Ogan Komering Ilir. Camat, Kasat Kota. Gubernur Sumatera Selatan menyebut mayoritas kebakaran terjadi di lahan kosong yang sengaja dibakar untuk membuka lahan baru. Namun pemadaman api terkendala sulitnya menjangkau titik api dan lokasi air, serta cuaca panas yang membuat api cepat menjalar. Saat ini kekuatan personel gabungan dalam Satgas Karhutla sebanyak 9.500 orang dan 5 unit helikopter waterbombing. Akan ditambah bila status Karhutla naik ke level tanggap darurat. Rata-rata itu yang terjadi itu lahan kosong. Lahan kosong, nah penyebabnya ini tadi. Dan Pak Danrem sebagai komandan operasi sudah menjelaskan. Penyebabnya ada yang sengaja sudah ditangkap sama Pak Kapolda. Yang sengaja enggak terkendali. Ada juga yang mancing, goreng ikannya, tinggal api jadi bisa. Sementara di Jambi, kemarin Kasat TNI AD Jenderal Dudung Abdurrahman bersama Gubernur Jambi melakukan pemadaman kebakaran lahan perkebunan sawit di Desa Ramin, Muaro, Jambi. Selain melakukan pemadaman lewat jalur darat, Kasat TNI AD juga melakukan patroli udara menggunakan 2 helikopter melihat daerah yang terbakar. Hingga kini 18 hektar lahan terbakar, 4 tersangka pembakaran lahan ditangkap. Tetap semangat aja karena saya lihat sudah memang mereka siap untuk mengatasi hal-hal ini, dan saya minta mereka tetap persuasif dengan masyarakat, ya, jangan ada tindakan-tindakan arogan. Justru harus bersama-sama dengan masyarakat untuk menghentikan kebakaran hutan ini. Lebih lengkapnya kita akan langsung sapa jurnalis Kompas TV Reski Oktora untuk melihat kondisi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Palembang. Reski, untuk saat ini apa yang jadi kendala pemadaman? Baik, selamat siang Pak Skalis dan juga saudara. Untuk saat ini ada beberapa poin yang menjadi kendala dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan. Poin pertama adalah sulitnya petugas Satgas gabungan ini untuk menjangkau titik api karena lokasi lahan yang memang mayoritas merupakan lahan kosong yang tidak terpakai begitu. Dan juga poin kedua ini adalah kurangnya sumber air karena air di sekitar kanal ataupun embung air di sekitar lokasi lahan saat ini sudah mengering sehingga menyulitkan petugas untuk mengakses lokasi air yang jauh dari lokasi kebakaran. Dan juga poin ketiga adalah belum optimalnya operasi pemadaman melalui jalur udara. Karena tadi juga Gubernur Sumsel menyebut bahwasannya saat ini ada 5 helikopter waterbombing yang disiagakan. Namun hanya 3 yang terpakai mengingat 2 unit helikopter waterbombing saat ini masih dalam perbaikan. Nah, ini yang menjadi kendala dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Namun nantinya posko penanganan karhutla wilayah Sumatera Selatan ini akan lebih difokuskan ke wilayah lahan gambut dalam, tepatnya ini di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang saat ini kebakaran kian meluas di sana. Menyusul juga dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Ogan Komering Ilir ini memicu terjadinya kabut asap di wilayah Palembang.
Dan juga tadi Gubernur Sumatera Selatan menyebutkan bahwasannya kebakaran lahan yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan ini mayoritas terjadi di lahan kosong dan terjadi akibat disengaja untuk warga membuka lahan baru dengan cara dibakar. Dan juga ini kesulitan lainnya adalah titik api yang tidak terpantau dari satelit. Oleh karenanya untuk operasi patroli udara ini akan diperluas dan nantinya jika ditemukan adanya titik api, maka akan langsung dilakukan pemadaman. Paskalis. Lalu bagaimana kondisi kesehatan warga Palembang karena banyaknya atau tebalnya asap dari kebakaran hutan dan lahan ini? Ya, tentunya dampak dari kebakaran lahan di wilayah Sumatera Selatan ini menimbulkan kabut asap. Ini seperti saja di kota Palembang yang saat ini kualitas udaranya masuk dalam kategori tidak sehat. Yang tentunya ini membuat ISPA di kota Palembang ini meningkat. Pada 2 pekan terakhir ini saja sudah meningkat sekitar 200 lebih penderita ISPA yang mayoritas ini merupakan anak usia 1 sampai 5 tahun. Olehnya nanti jika memang kemungkinan terburuk kualitas udara di Palembang ini kian memburuk akibat kebakaran hutan dan lahan, maka nanti Dinas Kesehatan Kota Palembang akan membuat posko kesehatan untuk warga dan juga untuk warga diimbau untuk menggunakan masker dan juga mengurangi aktivitas ataupun mobilitas di luar rumah. Paskalis. Dokter, terima kasih melaporkan langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Kompasnya akan segera kembali dengan informasi Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, penuhi panggilan penyidik KPK sebagai saksi kasus Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia. Muhaimin menduga kasus ini dibuka lagi karena posisinya kini sebagai kontestan Pilpres 2024. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salon Pas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salon Pas Jet Spray, let's move! Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Wah, gerah, panas. Minum Adem Sari Sparkling, cepat ademkan panas. Adem Sari Sparkling, dengan es lebih enak. Adem Sari, vitamin C tinggi. Coba yuk. Oh, batu. OB Herbal aja. OB Herbal, cara herbal meredakan batu. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak Siladex ME, batuk pilek Siladex Cough and Cold, batuk tidak berdahak Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex aktif redakan batuk, produksi Konimax. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salon Pas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salon Pas Jet Spray, let's move! Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Siap
Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Jalan ya. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. sikat gigi dengan sudut tepat bisa cegah mulut dan gusi luka. Aku pakai sikat gigi Sistema. Baru, Sistema 9 degree, sudut 9 derajat, menyikat gigi lebih nyaman tanpa melukai mulut. Total membersihkan, lembut di gusi sensitif, pakai sikat gigi Sistema 9 degree. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar, pendamping Anies Baswedan, diperiksa penyidik KPK Kamis kemarin. Muhaimin diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya saat menjadi mantan Menteri Tenaga Kerja era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 12 tahun lalu. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai saksi kasus Alat Proteksi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI. Muhaimin yang kini jadi bakal calon wakil presiden dipanggil dalam kapasitasnya sebagai Menteri Tenaga Kerja Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Usai pemeriksaan, Muhaimin menyatakan telah menjelaskan hal yang diperlukan KPK untuk mengusut kembali kasus yang telah terjadi 12 tahun lalu. Saya sudah membantu menjelaskan semua yang saya tahu, semua yang saya pernah dengar, dan insya Allah semuanya yang saya ingat, yang saya tahu semuanya sudah saya jelaskan. Moga-moga dengan penjelasan ini KPK semakin lancar dan cepat tuntas mengatasi seluruh kasus-kasus korupsi. KPK membuka kasus 12 tahun lalu ini sejak ada pengusutan kembali kasus tersebut pada Agustus lalu. Pada 18 Agustus, penyidik KPK menggeledah kantor Kementerian Tenaga Kerja. Untuk kasus ini, KPK menangkap seorang pejabat kementerian, 1 aparatur sipil negara, dan 1 swasta. Di program Rosi, Muhaimin menyatakan dalam pemeriksaan selama 5 jam, sulit mengingat kembali apa yang terjadi 12 tahun lalu, sehingga perlu dipandu penyidik KPK. Ya, itu saya nggak bisa ngomong ya, ini soal hasil pemeriksaan BPK yang mestinya ada kekurangan pembayaran. Nah, nampaknya proses pengembalian lah kira-kira gitu. Aduh, nggak tahu melanggar nggak saya ngomong substansi begini. Substansinya biar KPK yang jelas. Saya kira saya tidak masuk lah. Saya tidak punya kewenangan untuk masuk substansi ya, nanti jadi kontroversi. Tolong kru Rosi ini tadi diedit aja, karena ini off the record. Ya dipotong sholat, makan siang, kemudian ngisi biografi sebetulnya ya. Biografinya ada bakal calon wakil presiden? Ya biografi biasa lah, panjang lebar gitu. Oke, akan ada Caimin instingnya apa? Akan ada panggilan lagi nggak? Saya kira udah clear, saya kira semuanya udah jelas sih, amat sangat jelas. Saya mulai dari dipandu peristiwanya saya sampai terjadi peristiwanya, akhirnya insya Allah clear. Muhaimin menduga kasus ini dibuka kembali karena posisinya kini sebagai kontestan Pilpres 2024. Pemanggilan Muhaimin ke KPK dilakukan sehari menjelang deklarasi bakal Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar.
Dua kasus, sebetulnya kasusnya sudah selesai tuntas ya. Tapi kalau setiap pemilu pasti seolah-olah itu dimunculkan, terutama di sosial media gitu. Wajar, setiap kompetisi akan ada orang yang saling mencari kelemahannya, kemudian mengekspos kelebihannya. Tapi saya kira isu tahunan, isu 5 tahunan itu selalu muncul beberapa peristiwa-peristiwa itu. Saya juga surprise, saya tidak menyangka tiba-tiba ada kasus baru ini yang notabene saya hampir sama sekali lupa, mengingat-ingat pun agak susah. Itu kira-kira berapa tahun ya? 11 atau 12 tahun? 12 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu yang tidak mudah buat saya mengingat-ingat peristiwa apa kira-kira itu. Akhirnya tadi berhasil, agak lama dikit karena saya harus dipandu untuk mengeksplor apa yang terjadi sesungguhnya. Saya dipanggil itu Jumat malam sebelum deklarasi. Sebelum deklarasi. Itu surat pertama panggilan sebagai saksi ya, Cak ya? Saya sudah di Surabaya, dikabarin di rumah ada surat dari KPK, kaget saya. Loh, apa suratnya? Nggak ada yang berani buka kan? Ya saya tetap deklarasi tanggal Sabtu itu. Ketua KPK Firly Bahuri membantah KPK terpengaruh urusan politik. Yang bersangkutan dipanggil penyidik untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para tersangka di Kemenaker Trans tahun 2012. Yang dikerjakan KPK adalah proses hukum. Lembaga KPK adalah lembaga negara yang independen dalam rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan tugas wewenangnya tidak terpengaruh kepada kekuasaan manapun. Pengadaan sistem pengawasan dan pengelolaan data TKI adalah proyek di Kemenaker tahun 2012 yang lalu. Saat itu Muhaimin Iskandar menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Nilai perkiraan proyek adalah 19,8 miliar rupiah. Dengan pagu 20 miliar rupiah. Ada 37 peserta yang ikut untuk klasifikasi pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak. PT Adi Inti Mandiri ditetapkan sebagai pemenang dengan nilai penawaran terendah 19,775 miliar rupiah. Dan kini setelah 12 tahun, kasus ini kembali dibuka untuk diusut KPK. Tim Liputan, Kompas TV. Perjodohan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai bakal capres dan bakal cawapres tergolong singkat dan mengejutkan publik. Namun dalam wawancara di program Rosi, keduanya bercerita punya feeling politik satu sama lain. Anies bercerita pernah merayu pimpinan partai untuk mengajak PKB bergabung. Sementara Caimin menyebut ulama pernah mengisyaratkan dirinya akan berpasangan dengan Anies Baswedan. Anies nggak merasa bahwa, aduh, Caimin nggak bahaya tak? Enggak. Jadi kalau soal PKB-nya, Caiminnya, memang prosesnya nggak ada. Tapi sebetulnya sejak kita di Koalisi Perubahan itu memantau perkembangan di lapangan, kita sudah melihat bahwa ada ruang kosong yang kita kesulitan mengisi. Yaitu Jawa Timur. Jawa Timur. Itu kita tahu. Jadi saya sudah ngobrol soal ini berkali-kali dalam tim, kemudian dengan pimpinan partai. Saya sampaikan kita perlu mengajak PKB. Memang tidak menyebut nama. Teman-teman Nasdem di DPR, Wakil Ketua Umum Nasdem ketika haji, terus berusaha mendekati saya. Berusaha mengajak kita ngobrol. Saya bilang, saya nggak bisa ngomong banyak karena saya sudah di koalisi bersama Pak Prabowo. Nah, karena itu bahkan saya takut ketemu Mas Anies. Takut. Kenapa takut, Mas? Ya selingkuh, orang selingkuh kan harus sembunyi. Kalau ketahuan dicerai saya sama pacar saya. Daripada dicerai mending saya nggak selingkuh. Nah, tapi proses ini panjang. Ada proses pendekatan, tapi di dalam internal saya, jauh hari itu ulama-ulama tertentu memang mengisyaratkan. Pasangannya Anies. Saya anggap ini kabar langit. Kiai Khalil As'ad. Oh dari awal, jadi bukan pasangannya harus Pak Prabowo? Enggak. Kiai Khalil As'ad tahun 2021 manggil saya, jauh di situ Bondo sana.
Kiai Khalil Asad ini anak putra dari pendiri NU. Beliau bilang, pasanganmu Muhaimin adalah Anies Baswedan. Ini kabar yang sudah saya tangkap dari langit. Saya kan, itu langit, buminya bahaya bro. Saya bilang gitu. Saya cerna, saya sudah koalisi sudah merintis koalisi sesama partai pemerintah. Nah, sudah saya cerna, saya tidak berani terima, saya juga tidak berani tolak. Siapa berani menolak seorang Kiai Khalil? Usai jeda, saudara, kami akan hadirkan informasi inspiratif dalam cerita Nusantara. Di antaranya dari Sorong, Papua Barat Daya. Tumbuhkan minat baca anak, Polresta Sorong Kota salurkan 600 buku bagi anak-anak di Sorong Kepulauan. Kegiatan ini sebagai wujud kepedulian Polri peduli budaya literasi. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk stroberi, banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalit. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalit. Dari Kansai Paint. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk stroberi, banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Salonpas Jet Spray, let's move! Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Freshcare dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Freshcare. Freshcare kini hadir dengan Freshcare Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Freshcare Press and Relax bisa ngerock and roll. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal.
Herbal, cara herbal meredakan batu. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Terima kasih ya. Oke, saya akan hadir di malam puncak Indonesia Raya di Kompas TV. Saatnya kita simak sejumlah informasi penting dan menarik dalam cerita Nusantara. Hari ini sudah siap teman-teman kami dari Biro Kompas TV di daerah. Ada Biro Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya dan juga Manado, Sulawesi Utara. Dua jurnalis Kompas TV, Ece Dias dan juga Edward Siwi sudah siap hari ini. Saya akan terlebih dulu ke Sorong, ada Ece Dias di sana. Ece, ada cerita apa saja yang menarik dari cerita Nusantara hari ini dari Sorong? Selamat siang Pak Skalis dan juga saudara. Ada dua informasi yang dikemas dalam cerita Nusantara dari Biro Sorong kali ini. Untuk informasi yang pertama, saudara, tumbuhkan minat baca anak, Polresta Sorong Kota salurkan 600 buku bagi anak-anak di Sorong Kepulauan. Kegiatan ini sebagai wujud kepedulian Polri, peduli budaya literasi. Demi meningkatkan kemampuan membaca anak, Polresta Sorong Kota langsung mendistribusikan ratusan buku ke Pulau Dom dan Pulau Ram Kota Sorong, Papua Barat Daya, dengan menyeberangi lautan menggunakan perahu bermesin 40 PK. Meskipun gelombang tidak menyurutkan semangat anggota Polresta Sorong Kota untuk mengantarkan buku-buku ini dalam rangka mendukung program literasi. Sesampai di pulau, buku tersebut diantarkan ke tempat belajar pendidikan anak usia dini dan kemudian dibagikan kepada masing-masing anak. Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Happy Perdana mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan bagi anak dengan membaca buku dan sekaligus mengajak warga di kepulauan untuk gemar membaca. Harapannya dengan kita berbagi buku ini, gemar membaca bisa kita budayakan sejak dini. Anak-anak juga pada warga masyarakat yang membutuhkan pengetahuan ataupun mungkin informasi-informasi itu bisa dicari lewat buku. Jadi tidak hanya internet, tidak hanya di media cetak ataupun media elektronik, namun ilmu ataupun informasi bisa didapat dari membaca buku. Diharapkan dengan pendistribusian buku, anak-anak lebih gemar membaca untuk dapat meningkatkan ilmu pengetahuan. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Informasi yang kedua, saudara, Papua memiliki makanan khas yang enak dan punya keunikan tersendiri. Selain papeda yang terbuat dari sagu, ada juga keladi tumbuk yang berasal dari umbi-umbian. Selain menjadi makanan rumahan, keladi tumbuk biasanya selalu ada di setiap acara. Pembuatan keladi tumbuk sendiri sangatlah mudah karena hanya terdiri dari 3 bahan utama, yakni keladi atau umbi-umbian, santan kelapa, dan gula pasir. Pertama, keladi mentah ini dikupas dan dipotong-potong menjadi dadu. Kemudian direbus dengan air hingga 10 menit agar keladi ini mudah untuk ditumbuk.
Setelah dimasak, keladi disisihkan pada wadah terpisah untuk penumbukan. Namanya saja keladi tumbuk. Proses pembuatannya sudah pasti harus dengan cara ditumbuk. Keladi akan ditumbuk sampai halus, kemudian masukkan gula pasir. Setelah tercampur, akan ditumbuk kembali dan selanjutnya masukkan santan kelapa yang sebelumnya sudah dimasak. Setelah dicampurkan 3 bahan utama tadi, keladi tumbuk ini akan dimasukkan ke dalam wadah dan menunggu hingga 1 jam barulah dimakan. Kupas keladi dicuci bersih, terus nanti kita potong seperti memasak kolak. Setelah itu kita rebus kurang lebih setengah jam. Setelah itu kita angkat, lalu kita tumbuk. Dia punya campuran itu gula pasir sama kelapa. Boleh pakai kelapa, boleh juga pakai santan kelapa. Selain menjadi makanan rumahan, menu khas Papua yang satu ini juga biasanya disajikan pada setiap acara. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Demikian cerita Nusantara dari Biro Sorong. Kembali ke studio Paskalis. Terima kasih Ece Dia. Sekarang saya akan menuju ke Manado. Ada Edward Siwi di sana. Edward, ada cerita apa saja hari ini dari Manado di cerita Nusantara? Ya, baik Paskalis. Dari Kota Manado, Sulawesi Utara ada 2 cerita untuk Anda. Yang pertama, saudara, musim kemarau membuat para petani di Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara mulai khawatir bakal gagal panen. Tanaman yang mulai masuk masa panen terancam mati karena stok air di bak penampungan mulai menipis. Para petani di Kabupaten Sitaro mulai merasakan dampak musim kemarau. Salah satunya petani di Kampung Salili. Salah satu kelompok tani di kampung itu mulai kesulitan merawat tanaman mereka untuk tetap berproduksi. Di kampung ini para petani membudidayakan tanaman jenis hortikultura yang membutuhkan cukup pasokan air. Namun kini karena kemarau, stok air di bak penampungan semakin menipis. Para petani di Kampung Salili mulai khawatir karena mereka sangat bergantung pada air hujan yang ditampung di bak-bak penampungan. Selain ancaman kekeringan, saat ini tanaman warga seperti terong mulai diserang hama, yang jika tidak dirawat maka akan menyebabkan gagal panen dan rusak. Cuaca seperti ini bagaimana sekarang? Seperti ini untung ada bak bantuan ini. Iya. Apa embung kan? Embung. Jadi, isi air Pak. Isi air. Embung ini full dulu sebelum panas ini. Iya. Ini tinggal setengah. Jadi kalau habis ini air ini kalau dia masih panas mati nih kebun. Mati. Jadi Pak DP cara ini siram bagaimana? Ada DP alkon toh. Alkon. Pagi, siang atau? Enggak, cuma pagi. Pagi. Kalau enggak pagi, sore. Kalau terong, khususnya terong kalau panas begini ada hama. Ada hama. Nah, di hama sudah berapa kali semprot hama, masih tetap ada. Karena musim panas. Iya. Kalau hujan berarti hilang dia. Hilang. Oh. Hama itu boleh menyebabkan sampai mati, Pak? Iya, kalau enggak disemprot, ada semprotan apa klormid itu. Iya. Dan kalau ini terong baru-baru dijual pertama itu 70 kilo. 70 kilo, itu boleh berapa? Para petani juga berharap bantuan pasokan air dari pemerintah agar mereka bisa membagi penggunaan air di bak penampungan untuk kebutuhan sehari-hari serta untuk merawat tanaman. Jufrika Sumbala, Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara. Ya saudara, cerita yang kedua dari Kota Manado adalah Anoa Breeding Center Kota Manado menerima seekor Anoa betina yang berusia sekitar 3 bulan yang diserahkan warga kepada petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Utara. Sebelumnya, anak Anoa ini ditemukan terpisah dari induknya di areal perkebunan warga di Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Seekor anoa betina berumur sekitar 3 bulan dinamakan Laksmi yang ditemukan warga di areal perkebunan di Desa Cempaka Putih, Provinsi Gorontalo. Laksmi kini direhabilitasi di kandang karantina Klinik Anoa Breeding Center ABC di Balai Penerapan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian LHK di Kota Manado, Sulawesi Utara.
Laksmi menjadi Anoa ke-11 di Anoa Breeding Center yang kini menjalani proses pengembangbiakan secara ex situ atau pengembangbiakan di luar habitat asli. Anoa betina ini terpaksa dievakuasi ke tempat rehabilitasi karena ditemukan terpisah dari induknya. Sementara Anoa ini masih butuh induknya karena tergolong masih bayi. Laksmi baru masuk di Anoa Breeding Center pada Kamis 7 September dan akan menjalani masa karantina selama sebulan. Selama masa karantina, Laksmi menjalani pemeriksaan intensif termasuk untuk memastikan keberadaannya sehat sebelum dilepas di kandang semi alamiah untuk membuatnya belajar bertahan hidup sebagai hewan liar. Pada hari ini, tanggal 7 September 2023, pukul 7 pagi, kami kedatangan seekor Anoa jenis Anoa pegunungan atau Bubalus coarlesi dari Rescue Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Utara atau BKSDA Sulut yang dibantu oleh tim dari PPS Tasikoki. Untuk saat ini, Anoanya masih dalam proses karantina, ditempatkan di kandang karantina kurang lebih selama 1 bulan ke depan dan masih diobservasi intensif. Ya, jadi kita akan karantina Anoa ini kurang lebih selama 1 bulan, kemudian kami akan tempatkan ke kandang yang memang didesain semi alami sehingga Anoa ini bisa mempelajari bagaimana cara survive, bagaimana cara menanduk, kemudian juga bisa belajar exploring, mengenali berbagai tumbuhan pakan alaminya di Sulawesi ini. Anoa merupakan hewan endemik Sulawesi yang masuk dalam kategori hewan terancam punah, sehingga wajib dilindungi. Populasinya terus menurun dari tahun ke tahun akibat perburuan liar, degradasi habitat asli Anoa, serta predator alami seperti ular piton dan buaya di habitat aslinya. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Ya, demikian cerita dari Kota Manado, Sulawesi Utara. Kita kembali ke Paskalis. Edward Siwit, terima kasih cerita Anda dari Manado dan sebelumnya ada Ece Dias dari Sorong. Terima kasih teman-teman. Informasi dari luar negeri akan dibawakan Glenis Oktania usai jeda saudara. Di antaranya upaya penyelamatan seorang peneliti Amerika Serikat yang terjebak dalam goa di Turki terus dilakukan. Penyelamatan terkendala kedalaman goa yang mencapai lebih dari 1.000 meter. Salonpas Jet Spray, let's move! Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Terhenti karena nyeri, semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri.
Salon Pas Jet Spray, let's move! Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Coko granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salon Pas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salon Pas Jet Spray, let's move! Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Salon Pas Jet Spray, let's move! Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Informasi mancanegara di Kompas Siang, saudara. Hujan deras yang melanda Hong Kong selama berjam-jam menyebabkan banjir yang merendam jalan-jalan utama kota. Banjir juga memaksa otoritas menutup stasiun kereta bawah tanah mereka. Badan Meteorologi Lokal Hong Kong mengeluarkan peringatan badai besar yang melanda dan mengimbau agar warga tidak keluar rumah dan melakukan perjalanan sebelum peringatan dicabut. Banyak warga yang terjebak banjir dalam perjalanan saat hendak pulang dari bekerja Kamis malam waktu setempat. Sejumlah stasiun di jalur sibuk di Kuntong juga terpaksa ditutup karena terendam air. Penyelamatan seorang peneliti Amerika Serikat yang terjebak di goa di Turki terus dilakukan. Penyelamatan terkendala karena kedalaman goa yang mencapai lebih dari 1.000 meter. Seorang peneliti asal Amerika Serikat terjebak dalam goa dan kesulitan untuk keluar karena ia mengalami sakit pendarahan saluran cerna ketika tengah meneliti goa yang berlokasi di Turki Selatan ini. Kedalaman goa yang mencapai lebih dari 1.000 meter menyulitkan penyelamatan. Bahkan diperkirakan proses penyelamatan akan memakan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Agar sang peneliti bisa bertahan di tengah kondisi yang sakit, sejumlah dokter dikirim ke dalam goa untuk pengobatan. Sebanyak 170 orang dilibatkan dalam penyelamatan ini, diantaranya penjelajah goa berpengalaman, dokter, dan tenaga kesehatan lain. Dua wisatawan asal Irlandia tewas setelah mengalami kecelakaan lalu lintas di Roma, Italia. Polisi Italia masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua wisatawan asal Irlandia ini terjadi di dekat lampu merah di area perkemahan di Roma, Italia. Polisi melakukan penyelidikan atas kecelakaan ini termasuk memeriksa CCTV yang terpasang di sekitar lokasi. Jenazah kedua korban ditemukan di tanah dekat lokasi kecelakaan. Diduga keduanya terpental saat terjadi kecelakaan. Kedua jenazah telah dibawa ke rumah sakit terdekat sebelum diterbangkan ke Irlandia. Sejak digagas Ibu Negara Amerika Serikat Laura Bush pada 2001, National Book Festival di Washington DC menjadi salah satu festival buku terbesar di Amerika Serikat.
Para pencinta buku yang datang punya berbagai cara untuk mengasah kegemaran membaca. National Book Festival adalah surga bagi para kutu buku. Pecinta buku akan dimanjakan dengan ratusan judul buku terpilih dari penjuru Amerika yang berlomba-lomba mencuri perhatian mereka. Festival ini digagas oleh Ibu Negara Laura Bush tahun itu karena dia sendiri pernah kerja sebagai pustakawati. Jadi dia mengusulkan ke Library of Congress buat bikin festival yang mempromosikan kegemaran membaca buat keluarga Amerika. I pay a little closer attention to like the history section, maybe like science fiction, and see if there's anything that looks good. I'm reading the 3-Body Problem series, so I'll probably get the second of that. I'm busy with my job, so I haven't kept up with the new books that come out this year. And I also want to see what they have children's books for her. So yeah, I'm open to all titles and all genres. Ketika festival dimulai tahun 2001, langsung diserbu sekitar 25.000 orang, dan sekarang setiap tahunnya pengunjungnya sampai 200.000. I would say that the love of reading and how it transcends any age. We have presentations from small readers to picture books all the way up to memoirs and histories and biographies. So it's really a promotion of reading for the lifelong learner and for something for everyone of all ages. Nah, pemirsa, yang membacakan kisah buat anak-anak ini adalah Joy Harjo yang merupakan Poet Laureate of the United States atau Pujangga Nasional Amerika Serikat. Ini merupakan jabatan resmi, dan ketika dia menjabat, dia merupakan orang dari suku asli Amerika pertama yang menjabat posisi tersebut. We really want people just to, whether it is reading, being read to, have an enjoyment for literature. Dan itulah yang diharapkan ibu dari 2 anak laki-laki ini, yang punya cara unik mengenalkan kegemaran membaca pada anaknya, yaitu membawa mereka ke kedai kopi di sebelah toko buku. Kini anaknya terus-menerus membaca. Breakfast, lunch, dinner, reading. I couldn't manage that as well as I want because reading is the best for any kids. So I just accept the way my son reads. So yeah. Tak hanya anak-anak, dewasa pun punya cara merawat kegemaran membaca. We're actually going on a little beach trip in a few weeks, and we decided to do a little beach read. So we all chose one book together, and we're going to read it at the same time and kind of have little discussions about it. So I think that'll be really fun. And this book just seemed really compelling. So. Buku mengembangkan imajinasi dan daya pikir, kata Courtney dan Tevin yang mempertahankan minat bacanya hingga dewasa. And well, at home we had a lot of books, and then when I would go to school, we would have reading challenges and things like that. And I really enjoyed learning about different people, different cultures, different worlds, and just being immersed in that story. I really enjoy that. Being young, my father always had us read on Saturdays and Sundays. Always reading in school, and you can explore your curiosity through books. So that's why. Dari Washington DC, Riut Wasikal dan Ariadne Budianto, VOA. PKS absen dalam rapat koalisi partai pengusung Anies Muhaimin di kantor Nasdem. Meski masih mendukung Anies sebagai bakal capres, PKS masih menunggu keputusan Majelis Syuro untuk mendukung Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Anies. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Salonpas Jet Spray, let's move.
Untuk meringankan batuk, cukup Konidin obatnya. Bekerja sebagai antitusif, ekspektoran, dan antihistamin. Bekerja efektif meringankan batuk. Urusan batuk, ingat Konidin. Produksi Konimax. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Coko granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect, balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Mau mie, please. Khawatir, anak minta mie terus. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya mie oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, mie-nya kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh, asal mie oven, mie-nya lurus, lebih sehat, enak lagi. Itu maksudnya aku sama kamu kan? Kita mau ketemu siapa? Mereka share. Iya, kamu. Beli Oreo wafer, scan, dan cek caranya di Instagram. Yuk, ikutan. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar melepas rombongan kader partainya untuk melakukan ziarah ke makam Wali Songo. PKB meminta restu dari Wali Songo untuk menghadapi pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden 2024. Ziarah yang diikuti oleh Muhaimin dan jajaran pengurus PKB berlangsung selama 3 hari sejak hari ini hingga 10 September 2023. Kegiatan dengan tema Tour de Wali Songo ini dimulai dengan berziarah ke makam Sunan Gunung Jati di Cirebon dan berakhir di Sunan Ampel, Jawa Timur. Caimin menilai Wali Songo berhasil mengasimilasi antara ajaran Islam dan kultur bangsa Indonesia tanpa terpecah belah. Caimin sempat menyebut sosok Gus Dur menjadi wali ke-10 karena telah mengabdikan diri untuk bangsa dan rakyat. Islam datang masuk dari Arab dengan kekhasannya yang berbeda dengan Jawa, yang tidak benturan, dan akhirnya Islam berkembang tanpa peperangan, tanpa benturan. Spirit untuk menyatukan Indonesia, tidak membedakan antara agama, spirit dan keyakinan, tetapi wali-wali ini mengasimilasi semua keyakinan dalam satu persatuan dan kesatuan bangsa. Itulah spiritnya. Di sisi yang lain kita harus terus menjadi pewaris perjuangan-perjuangan mereka. Dan wali 9 ini ditambah satu wali lagi, Gus Dur, insya Allah menjadi wali yang paling kontekstual karena mengabdikan dirinya untuk rakyat dan bangsa kita. Amin.
Meski sudah ada pasangan bakal Capres dan Cawapres, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, pengusung Anies Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, belum hadir dalam rapat koalisi. PKS masih belum bisa menentukan apakah akan mengusung pasangan Anies Muhaimin Iskandar. Partai Keadilan Sejahtera tak hadir dalam rapat perdana antar partai koalisi pengusung bakal Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyebut sudah mengundang Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Namun hingga rapat selesai, Sekjen PKS tetap tak hadir. Mengenai PKS, sedianya dari kemarin kami berkoordinasi, kami awalnya mendapat kepastian bahwa Sekjen PKS akan bersama-sama kita pada hari ini untuk berdiskusi bersama-sama. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang juga bakal Cawapres menjelaskan rapat segera diintensifkan untuk merebut hati dan suara rakyat. Ini bukan sekedar merapat biasa, tetapi ini benar-benar merapatkan barisan kemenangan. Hari ini saya dan DPP merapatkan barisan untuk Nasdem, menyiapkan langkah-langkah merebut hati rakyat, menjual gagasan, ide, rencana, sekaligus mengharap cinta dan kepercayaan masyarakat. Ketidakhadiran PKS dalam rapat perdana dijelaskan juru bicara PKS Pipin Sofyan. Pipin menjelaskan PKS tegak lurus dengan keputusan Majelis Syuro PKS ke-8 pada 23 Februari 2023 mengusung Anies Baswedan sebagai Capres. Adapun Cawapres kita akan bahas di MMS ke-9. Meski sudah diberitahukan dalam pendeknya waktu sebelum deklarasi Anies Muhaimin, PKS tetap perlu menunggu keputusan Majelis Syuro atas keputusan Anies bersanding dengan Muhaimin. Saat deklarasi Anies Muhaimin di Surabaya, Presiden PKS Ahmad Syahiku di Jakarta menjelaskan sikap partainya yang tetap mendukung Anies. Musyawarah Majelis Syuro yang ke-8, PKS telah menetapkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres yang diusung oleh PKS. Adapun rekomendasi nama Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden, insya Allah akan diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Dalam aturan internal, Majelis Syuro memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan PKS untuk pemilihan presiden 2024. Tim Liputan Kompas TV. Kasus penganiayaan berat David Ozora akhirnya sampai pada vonis hakim. Dua terdakwa penganiayaan, Mario Dandi dan Shane Lucas, divonis sesuai dengan tuntutan jaksa, yakni 12 tahun dan 5 tahun penjara. Hakim menilai Mario telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan berat terhadap David Ozora. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar.
Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Mau mie, please. Khawatir, anak minta mie terus. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh, asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, gula rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pangsoko. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Oleh terus, gak nempel di gigi. Slay, oleh. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, gula rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pangsoko. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Oleh terus, gak nempel di gigi. Slay, oleh. Bella, Ya, Brian. aku pengen Pengen apa? ngopi lagi. Minum Top White Coffee. Top White Coffee, kopinya smooth, enaknya autentik. Relaxing, bikin kalem. Bisa sering ngopi deh, jadi love banget. The authentic taste of white coffee dari Beansfood. Ngopi lagi yuk. Bareng Top White Coffee. Kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora akhirnya sampai pada vonis hakim. Dua terdakwa penganiayaan, Mario Dandi dan Shane Lucas, divonis sesuai dengan tuntutan jaksa, yakni 12 tahun dan 5 tahun penjara. Yang mengakibatkan saksi Abdul Rosid tanpa curiga. Inilah ekspresi dari terdakwa penganiayaan terhadap David Ozora, Mario Dandi, dan Shane Lucas dalam babak akhir sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mario Dandi divonis hukuman 12 tahun penjara dan biaya restitusi 25 miliar rupiah. Selain itu, hakim juga melelang Jeep Rubicon Mario Dandi. Hakim menilai Mario telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan berat terhadap David Ozora. Hakim turut mempertimbangkan sejumlah keadaan memberatkan untuk anak eks-pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo itu. 2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi dengan pidana penjara selama 12 tahun. Membebankan terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi membayar restitusi kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Faring sebesar 25.150.161.900 rupiah. Sementara itu, Shane Lucas divonis 5 tahun penjara.
Majelis Hakim menilai Shane yang merupakan rekan terdakwa Mario Dendi terbukti melakukan penganiayaan berat terhadap David. Ada hal meringankan bagi Shane, yaitu sudah mencegah Mario melanjutkan penganiayaan meskipun terlambat dan mengakibatkan dampak yang fatal pada David. Menyatakan terdakwa Shane Lucas Rotua Pangondian Lumbuan Torua alias Shane terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun. Vonis 3 terdakwa kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora hampir sama dengan tuntutan jaksa. Mario Dendi Satrio divonis 12 tahun penjara dan wajib membayar restitusi 25 miliar rupiah. Sebelumnya, jaksa menuntut 12 tahun penjara dan restitusi 120 miliar rupiah. Shane Lucas divonis 5 tahun penjara sama dengan tuntutan jaksa, sementara anak AG divonis 3,5 tahun penjara. Anak AG sempat melakukan upaya banding dan kasasi, namun ditolak dan telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Anak AG juga sudah dieksekusi ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA. Atas vonis hakim, pihak Mario Dendi dan Shane Lucas mengatakan akan pikir-pikir dalam rentang waktu 7 hari ke depan, apakah akan mengajukan banding atau menerima putusan hakim. Sementara itu, ayah korban David Ozora, Jonathan Latumahina, menilai putusan hakim yang menjatuhkan pidana maksimal kepada Mario dan Shane sudah tepat. Meskipun pihak keluarga mengaku kecewa karena nilai restitusinya jauh dari tuntutan jaksa sebesar 120 miliar rupiah. Kini keluarga David berupaya untuk bisa membuat Mario mendapatkan hukuman tambahan. Dengan restitusinya yang 25 sekian, ya tentu saja kita kecewa karena itu jauh dari yang disampaikan ke dalam tuntutan. Tetapi hukuman utamanya kan kita udah dapat dan itu maksimal 12 tahunnya udah dapat. Sekarang kita tinggal bersiasat untuk bagaimana mengejar tambahan hukuman, karena mau berapapun saya anggap saya nggak akan pernah ikhlas untuk menerima vonisnya. Tetapi kita juga tetap harus apresiasi majelis hakim karena penganiayaan terhadap David Ozora terjadi pada 20 Februari lalu di sebuah perumahan yang berlokasi di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Atas penganiayaan yang turut melibatkan anak AG dan Shane itu, David Ozora mengalami cedera serius dan hampir 2 bulan dirawat di rumah sakit. Tim Liputan Kompas TV. Kebakaran terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Diduga penyebabnya adalah flare atau suar yang dipakai pada sesi foto pranikah. 1 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini orang-orang sudah membuat kebakaran seperti ini tapi masih santai-santai nih orangnya. Kamera warga merekam kebakaran di kawasan Bukit Teletabis Rabu kemarin. Di depan lahan terbakar, sejumlah orang sedang melakukan foto prewedding. Tak cuma sekadar berfoto, mereka memakai suar saat pemotretan. Inilah yang jadi pemicu kebakaran. Sebagian wilayah yang terbakar berhasil dipadamkan. Tetapi demi keamanan, pengelola Taman Nasional menutup tempat wisata Bromo dan sekitarnya hingga batas waktu yang belum ditentukan. Atas kebakaran yang terjadi, polisi menangkap 5 laki-laki dan 1 perempuan. 1 orang penyelenggara pemotretan kini berstatus sebagai tersangka. Barang bukti yang disita 1 bungkus flare atau suar, kamera DSLR, gaun pranikah dan sejumlah foto hasil pemotretan. Yang sudah memenuhi 2 alat bukti yang cukup untuk ditetapkan atau dinaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka, yaitu tersangka atas inisial WEW, ulangi, AWEW, umur 41 tahun, pekerjaan swasta, kemudian alamatnya di Lumajang. Ada
Adapun peranan yang bersangkutan adalah sebagai manajer atau penanggung jawab wedding organizer. Sebelumnya kebakaran lahan juga terjadi di Bukit Teletabis akhir Agustus lalu dan baru dibuka kembali 5 September. Sayangnya baru dibuka 2 hari, wisata Bromo kembali ditutup akibat kelalaian pengunjung. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, informasi selanjutnya, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman meninjau posko penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Penanganan kebakaran difokuskan di lahan gambut dalam wilayah Ogan Komering Ilir. Gubernur Sumatera Selatan menyebut mayoritas kebakaran terjadi di lahan kosong yang sengaja dibakar untuk membuka lahan baru. Namun, pemadaman api terkendala sulitnya menjangkau titik api dan lokasi air, serta cuaca panas yang membuat api cepat menjalar. Saat ini kekuatan personel gabungan dalam Satgas Karhutla sebanyak 9.500 orang dan 5 unit helikopter waterbombing. Akan ditambah bila status Karhutla naik ke level tanggap darurat. Jangan kemana-mana, usai jeda kami akan hadirkan kuis Indonesia Raya dalam rangka ulang tahun Kompas TV ke-12. Siap-siap di ujung telepon ada hadiah ratusan ribu rupiah untuk Anda. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, gula rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pang Soko. Ini Minggu Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak, kenyang. Sarapan sehat harus mengenyangkan dan bergizi, seperti sereal yang kaya gizi dan lebih mengenyangkan, sehingga tidak mudah lapar dan siap beraktivitas sepanjang hari. Ayo, sarapan sereal setiap hari. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak, kenyang. Sarapan sehat harus mengenyangkan dan bergizi, seperti sereal yang kaya gizi dan lebih mengenyangkan, sehingga tidak mudah lapar dan siap beraktivitas sepanjang hari. Ayo, sarapan sereal setiap hari. Perhatian, beli Better bisa gratis Better lagi. Yeay, dapat Better lagi. Gua mau tuker dong. Semua di sana, buruan beli, bisa gratis Better lagi. Mau mie, please. Khawatir, anak minta mie terus. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh. Asal mie oven, mie-nya lurus, lebih sehat, enak lagi. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi
bergizi dan mengenyangkan. Energen, serial nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak, kenyang. Sarapan sehat harus mengenyangkan dan bergizi, seperti sereal yang kaya gizi dan lebih mengenyangkan, sehingga tidak mudah lapar dan siap beraktivitas sepanjang hari. Ayo, sarapan sereal setiap hari. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Menyambut hari ulang tahun Kompas TV ke-12, Kompas TV akan bagi-bagi hadiah dalam kuis Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ate. Silakan Ate. Terima kasih Glenis dan Paskalis. Halo sahabat Kompas TV, kembali lagi bersama Ate, host kesayangan Anda di kuis kesayangan Anda juga. Ini dia kuis Indonesia Raya. Iya, 12 tahun Kompas TV Indonesia Raya. Dalam rangka menyambut ulang tahun ke-12, Kompas TV sebagai teman terpercaya mengajak seluruh pemirsa setianya untuk merayakan keberagaman, demokrasi, perdamaian demi terciptanya kemajuan Indonesia dengan mengikuti kuis Indonesia Raya. Kalau tadi pagi udah dapat, kita pemenangnya ada Siti dari Citayam. Sekarang Ate pengen nunggu lagi nih ada siapa dari Cibinong kalau bisa ya. Kalau nggak Cibubur. Gimana caranya? Kalian tinggal angkat teleponnya, langsung aja telepon interaktif kita di 02153660 500. Langsung aja di telepon, kita langsung bagi-bagi hadiahnya gitu. Langsung ada. Oke, siapa? Halo? Iya, halo. Halo. Dengan siapa di mana? Rehana dari Depok. Rehana dari Depok. Di mananya Rawadenok itu. Tapi Rehana, sebelum Ate lempar pertanyaannya, jangan lupa nih, kita ada passwordnya. Passwordnya adalah Indonesia Raya. Ketika Ate bilang 12 tahun Kompas TV, Rehana jawabnya Indonesia Raya, oke? 12 tahun Kompas TV? Indonesia Raya. Iya, Rehana yang punya lagu Umbrella. Ini Ate ada pertanyaan seputar Kompas TV. Rehana nonton nggak biasanya Kompas TV? Selalu nonton. Nonton ya, ini pertanyaannya nggak jauh-jauh dari program-program Kompas TV, apalagi yang baru-baru ini ya. Ini ada pertanyaannya, apa nama program pemilu Kompas TV? Jawab ya. A. Indonesia Pemilu. B. Pemilu Damai. C. Pemilu Republik Indonesia. Atau D. Rumah Pemilu. Yang D dong, Rumah Pemilu. Yang D dong, wah yakin banget. Rumah Pemilu ya. Dikunci? Iya, dikunci. Mau rumah pemilu apa rumah pemalu? Ya, nggak ada ya. Benar ya, De? Oke, 1, 2, 3, Rehana. Selamat, benar. Itu dia. Rehana berhak mendapatkan uang tunai 500.000, dipotong pajak dan juga set top box. Itu dia, Rehana. Gimana, Rehana? Seneng nggak? Seneng dong, happy. Makasih ya. ya. Senangnya, ini hadiahnya mau Ate anterin langsung atau nanti kita transfer aja? Boleh. Oh? Apa? Dikirim aja. Nggak mau Ate nyamperin langsung. Kan kalau Ate nyamperin langsung bisa ketemu sama orang tua Rehana, siapa tuh jomblo ya kan. Tapi thank you banget ya Rehana di Depok. Selamat sekali lagi untuk mengikuti kuis Indonesia Raya ini bareng Ate. Dan jangan lupa para pemirsa di rumah yang mau ikutin dan belum dapat, mungkin belum tersambung, bisa dicoba besok. Nah, jadwalnya itu kalau pagi itu di program Sapa Pagi di pukul 9.20 waktu Indonesia Barat, dan di siang jam 12.50 waktu Indonesia Barat hanya di Kompas TV. Dan sekarang Ate langsung lempar lagi ke dua mantan Ate. Ini dia Glenis dan juga Paskalis.
Seru sekali ya, pembawaannya dan memang pertanyaannya seputar tentang kayaknya kalau Rumah Pemalu saya bisa casting sih, kayaknya cocok. Tapi saudara, buat Anda yang belum beruntung tadi kuis Indonesia Raya, kita ingetin lagi, besok masih ada, tapi ini jadi kesempatan terakhir karena besok tanggal 9 adalah tanggal terakhir untuk Anda yang masih mau mencoba mendapatkan hadiah uang ratusan ribu rupiah. Nah, ini menarik juga, jangan lupa nanti di hari Senin juga akan ada acara di Kompas TV terkait dengan ulang tahun ke-12. Saksikan terus Kompas TV dan bagaimana keseruannya. Kami tutup Kompas Siang sampai di sini. Saya Gladys Oktania. Saya Paskalis Siswari, berterima kasih atas kebersamaan Anda selama 2 jam ini. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh Rayakan 12 tahun Kompas TV bersama rangkaian program istimewa menuju malam puncak Indonesia Raya. Menatap masa depan untuk sebuah intisari pembaharuan. Untuk mewujudkan pemilu damai 2024. Senin 11 September pada jam-jam berikut. Kompas TV. Selamat siang, apa kabar Anda saudara? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali kami kembali menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Sapa Indonesia Siang Kompas TV. Di antaranya adalah informasi terkait seorang pemuda yang ditangkap polisi karena dilaporkan telah memperdaya dan memperkosa remaja hingga hamil 7 bulan di Ponorogo, Jawa Timur. Bukan hanya itu, pelaku juga memaksa korban meminum obat penggugur kandungan dan mengiming-imingi sejumlah uang. Informasi berikutnya adalah terkait dengan 3 remaja perempuan yang mencekoki kucing dengan miras divonis 2 bulan penjara dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Padang, Sumatera Barat. Sebelumnya peristiwa ini ramai jadi perbincangan di media sosial dan membuat komunitas pencinta kucing geram. Informasi berikutnya kami juga menyajikan kabar dari mancanegara. Bisnis perusahaan pisang di Ekuador terdampak besar pada pemasukannya usai polisi menemukan narkoba jenis kokain yang disisipi ke dalam kotak bermuatan pisang asal Ekuador. Sebagai pengekspor pisang terbesar di dunia, bisnis pisang Ekuador terancam karena ulah kartel narkoba itu. Informasi ini dan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan di Sapa Indonesia Siang selengkapnya.
Kita ke informasi pertama, saudara, jasad ibu dan anak ditemukan di sebuah rumah di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat. Keduanya diketahui sudah hampir 2 bulan tak terlihat keluar rumah. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian ibu dan anak itu. Tapi dari depan pagar itu udah tercium bau nggak enak. Bu, baunya nggak enak. Oh, itu kucing. Saya menghibur diri saya ya. Saya nggak mau punya ada mayat itu, nggak mau. Ada kucing mungkin, karena di sini kan banyak kucing, banyak tikus gitu kan. Mudah-mudahan kucing. Aduh, dalam hati saya, mudah-mudahan nggak ada apa-apa gitu kan. Saya buka pintu kamar mandi belakang, mungkin kamar mandi pembantu ya di belakang. Itu terganjel, ada kain gitu, nggak tahu kesek atau apa, itu dibuka gitu ada kaki. Oh, jadi kakinya ada melintang. Kamis pagi, warga di perumahan Bukit Cinere Indah, Depok, Jawa Barat dikejutkan dengan penemuan 2 jasad di salah satu rumah warga. Kedua jasad merupakan ibu dan anak pemilik rumah. Keduanya ditemukan di kamar mandi dengan kondisi tergeletak berdampingan. Petugas keamanan mengatakan sudah hampir 2 bulan keduanya tidak terlihat keluar rumah. Hal itu yang membuat warga menjadi curiga dan berupaya mencari tahu dengan masuk ke dalam rumah. Ya karena sudah lama nggak pernah kelihatan aja, nggak pernah keluar. Karena biasanya setiap hari Kamis keluar, hari Kamis. Oh, setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis tuh keluar pakai taksi gitu. Kemana gitu nggak tahu? Di perkiraan belanja aja. Oh, belanja aja. Emang tinggal berdua doang di sini ya, Pak? Ibu sama anak berarti ya, Pak? Iya. Udah berapa lama, Pak, nggak kelihatan? 1,5 bulan atau 2 bulan. Ini sudah berdua ya, berdua. Yang satu nyandar agak sebelah kanan, yang ibunya kiri, nutupin pintu kamar mandi. Pintu ketahan ya, Pak? Iya. Di posisinya di mana, Pak? Di kamar mandi belakang, kamar mandi pembantu. Ibu dan anak itu memang dikenal tertutup dan jarang bersosialisasi dalam kegiatan warga. Namun kali ini tetangga di sekitar rumah mereka curiga karena keduanya sudah lama tidak terlihat keluar rumah. Warga sekitar akhirnya memutuskan untuk mendatangi rumah korban karena khawatir terjadi sesuatu pada ibu dan anak itu. Terus boleh diadap yuk, udah lama nggak ketemu, ke sana yuk. Kan nggak apa-apa lah kita inilah, karena udah lama nggak ketemu kan, jadi apa namanya ya kita pengen lah, namanya juga tetangga. Tapi ketika saya itu pintunya itu digembok, nah pas pintunya digembok, aduh udah mulai curiga nih, udah lama kok nggak dibuka gitu kan. Ini dong tolong dilihat deh ke dalam situ ada apa kok, kita nggak enak, kita berempat nggak enak gitu. Akhirnya naik tangga di pagar situ, tembok situ, terus lompat ada. Kecurigaan warga ternyata benar adanya. Bersama petugas keamanan, warga masuk ke dalam rumah melalui pintu garasi yang tidak terkunci. Warga menyisir seisi rumah, namun tidak menemukan sang pemilik rumah. Barulah petugas kebersihan yang berupaya membuka pintu kamar mandi di bagian belakang rumah menemukan jasad ibu dan anak pemilik rumah. Akhirnya masuk ke dalam, kita masuk ke seluruh ruangan, seluruh kamar, kosong, tidak ada apa-apa, Pak. Kemudian kita turun ke bawah, kebetulan ada petugas kebersihan, tukang sampah itu juga masuk ke dalam, menemukan itu di kamar mandi belakang, di kamar mandi bawah di belakang, itu kaki gitu. Udah, setelah itu kita semua keluar. Warga pun langsung melaporkan penemuan jasad ini ke polisi. Jasad ibu dan anak itu langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan penyelidikan penyebab kematian mereka. Olah tempat kejadian perkara juga langsung dilakukan guna mencari tahu penyebab kejadian. Seperti apa, Pak? Sementara kita belum dapat menyimpulkan, ya, karena olah TKP belum bisa menarik kesimpulan penyebabnya. Ada luka atau ada barang-barang yang mencurigakan di dalam, Pak? Dari luka kita tidak bisa ketahui apakah ada luka atau tidak karena kondisi jenazah itu sudah posisi membusuk. Ya, sementara itu akan diuji nanti di lapor ya. Akan diuji apakah zat itu memang minuman asli atau ada yang lain begitu ya. Pak, ada secari kertas juga katanya, Pak, yang tergeletak. Itu kalau secari kertas itu hanya ada nama dan nomor HP ya. Ada nama dan nomor HP, tidak ada keterangan lain.
5 jam olah TKP yang sudah dilakukan Satreskrim Polres Metro Depok. Namun polisi masih belum dapat memastikan penyebab kematian ibu dan anak itu. Polisi masih menunggu hasil visum yang dilakukan tim Inavis dari Puslap 4 Mabes Polri dan tim forensik RS Polri Kramat Jati untuk memastikan penyebab kematian. Tim Liputan Kompas TV. Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Sepasang suami istri di Palembang, Sumatera Selatan tertipu hingga 47 juta rupiah. Mereka tergiur tawaran seseorang yang mengaku bisa meloloskan anak mereka jadi anggota TNI. Sepasang suami istri ini mendatangi sentra pelayanan polisian terpadu Polrestabes Palembang, Sumatera Selatan, Kamis siang untuk melaporkan kasus penipuan yang mereka alami. Menurut keterangan korban, awalnya terlapor menawarkan diri untuk membantu anak mereka agar bisa masuk jadi anggota TNI dan langsung berdinas di Mabes TNI dengan syarat mahar sejumlah uang. Merasa sudah berteman lama, tanpa pikir panjang, korban kemudian mentransfer sejumlah uang kepada terlapor. Namun ternyata, anak korban dinyatakan tidak lolos TNI setelah gagal saat mengikuti tes renang. Merasa tertipu, kasus ini pun dilaporkan ke polisi dengan membawa bukti transfer sebesar 47 juta rupiah secara bertahap. Nah, waktu masuk TNI itu, dia datang ke rumah. Nggak tahu dari siapa dia tahu rumah itu kan. Datang ke rumah, melihat anak kami gugur kan. Yang masuk itu, gugur di jas. Masuk apa kemarin anak kita? Di Secaba. Secaba TNI. Terus? Nah, ini katanya dia janjiin. Bisa diurus, disisipkan ke Jakarta. Tes Kantohir katanya. Oh, kata dia, Bu. Itu masuk apa, Bu, kata dia? Masuk TNI apa gimana? Iya. Masuk TNI. Polisi telah menerima laporan ini dan berencana akan mempertemukan kedua belah pihak untuk memperjelas kasus ini. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Bulannya 2 juta. Kita ke sorotan lain, saudara. Warga Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat menerapkan hukum adat terhadap seorang pelaku pemerkosaan anak kandung dengan menggelar ritual Masuru Talungalo. Sang pelaku yang dijatuhi hukum adat ini nantinya juga tidak diperkenankan lagi kembali ke kampung halaman setelah menjalani hukuman penjara. Warga Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat adalah salah satu daerah yang masih menjunjung tinggi hukum adat. Bagi pelanggar norma adat, mereka harus siap menerima sanksi adat yang ditetapkan oleh tokoh adat setempat. Salah seorang pelaku pemerkosaan anak kandung berinisial M di Desa Tadisi, Kecamatan Sumarorong saat ini menjalani proses hukum di Polres Mamasa. Sementara warga dan tokoh adat menggelar sanksi adat Masuru Talungalo. Walaupun pelaku tidak hadir, ritual adat Masuru Talungalo tetap digelar dan ditujukan kepada pelaku pemerkosaan anak kandung atas ketetapan tokoh adat dan persetujuan keluarga sang pelaku kejahatan. Pelaku harus menanggung segala keperluan yang dibutuhkan dalam ritual, yakni seekor kerbau, 9 ekor babi, serta seekor ayam dan anjing. Ritual ini berlangsung di pinggir sungai Sumarorong, disaksikan ratusan warga. Ritual adat Masuru Talungalo diawali dengan mengorbankan seekor kerbau di pinggir sungai sebagai awal dimulainya prosesi tolak bala. Rangkaian ritual adat berlangsung selama 3 hari. Ritual adat ini adalah sanksi yang harus dilakukan demi menghindari mara bahaya terhadap manusia ataupun alam yang akan berdampak pada banyak orang di sekitarnya. Meski telah menerima sanksi adat ini, sang pelaku asusila juga dilarang untuk kembali lagi ke kampung halaman saat telah selesai menjalani hukuman penjara. Sesuai dengan adat dan budaya di Kecamatan Sumarorong, ini adalah suatu ritual yang dilakukan akibat karena pelanggaran asusila. Ya, pelanggaran asusila itu ya termasuk perbuatan yang semena-mena terhadap keluarga yang masih ada hubungan darah, yang biasanya dilakukan kalau ada kejadian seperti begini, namanya Masuru Talungalo. Masuk 3 hari, artinya ada yang harus ditebus selama 3 hari. Selain mendapatkan sanksi adat, pelaku yang telah ditangkap polisi karena memerkosa anak kandung hingga 6 bulan kini mendekam di Mapolres Mamasa dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Edwin Arwan Pitu, Kompas TV, Mamasa, Sulawesi Barat.
Saudara, polisi menangkap seorang pemuda karena dilaporkan telah memperdaya dan memperkosa seorang remaja hingga hamil 7 bulan di Ponorogo, Jawa Timur. Bukan hanya itu, pelaku juga memaksa korban meminum obat penggugur kandungan dan mengiming-imingi sejumlah uang. Unit PPA Polres Ponorogo, Jawa Timur akhirnya meringkus seorang pemuda karena memperkosa tetangganya sendiri yang masih berstatus pelajar SMP hingga hamil 7 bulan. Awalnya, pelaku membujuk korban untuk berhubungan badan, tapi korban menolak. Hingga akhirnya saat korban sendirian di rumah, pelaku memanfaatkan kondisi ini dan memperkosa korban. Saat mengetahui korban hamil, pelaku justru memaksa korban meminum obat-obatan penggugur kandungan. Orang tua korban akhirnya mengetahui kasus pemerkosaan ini setelah mendesak korban yang perutnya sudah mulai tampak membesar karena mengandung. Orang tua korban pun melaporkan kasus pemerkosaan terhadap anaknya pada polisi. Bermula dari tersangka mengontak korban melalui handphone untuk diajak untuk berhubungan suami istri, namun korban menolak. Ketika korban dirasa sendirian dalam rumah, ada kesempatan bagi pelaku menyelinap ke dalam rumah dan memberikan uang, sekaligus ada unsur paksaan. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti pakaian korban, ponsel, dan sisa obat penggugur kandungan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hendra Setiawan, Kompas TV, Ponorogo, Jawa Timur. Temuan uang yang dipotong dengan sengaja viral di media sosial. Untuk itu, Bank Indonesia menegaskan warga untuk waspada karena tidak semua uang rusak dapat ditukar kembali. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Nippon Spotless Plus dengan stain gold, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Wah, gerah, panas. Minum Adem Sari Sparkling, cepat ademkan panas. Adem Sari Sparkling, dengan es lebih enak. Adem Sari, vitamin C tinggi. Terhenti karena nyeri, semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move. Rumah berantakan banget sih, kan ada depo bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Di Depo Bangunan. Terhenti karena nyeri, semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Jalan yuk! Usia nambah gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Terhenti karena nyeri, semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri.
Salonpas Jet Spray, let's move! Aku pikir semua air mineral itu sama. Air mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Salonpas Jet Spray, let's move! Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Outside, enaknya bikin lupa segalanya. Untuk meringankan batuk, cukup Konidin obatnya. Bekerja sebagai antitusif, ekspektoran, dan antihistamin. Bekerja efektif meringankan batuk. Urusan batuk, ingat Konidin. Produksi Konimax. Salonpas Jet Spray, let's move! Anda kembali di Sapa Indonesia Siang. Saudara, 3 remaja perempuan yang mencekoki kucing dengan miras divonis 2 bulan penjara dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Padang, Sumatera Barat. Sebelumnya ramai jadi perbincangan di media sosial. 3 remaja mencekoki kucing dengan miras yang membuat komunitas pencinta kucing geram. Sempat diskors 2 kali, sidang putusan tindak kejahatan penganiayaan hewan yang mencekoki kucing dengan miras digelar di Pengadilan Negeri Padang, Kamis sore. Dalam sidang tindak pidana ringan ini, majelis hakim menjatuhkan vonis 2 bulan penjara kepada 3 terdakwa. Meski demikian, vonis 2 bulan penjara ini diputuskan dengan ketentuan tidak perlu dijalani. Penahanan baru diberlakukan apabila dalam kurun waktu 4 bulan ke depan, ketiga terdakwa melakukan tindak pidana lainnya. Dalam kasus ini, hakim menilai permintaan maaf secara lisan maupun tulisan yang telah dilakukan para terdakwa menjadi hal yang meringankan mereka. Sedangkan di Padang ini pakai pasalnya 302 yang menjawab kenapa kawan-kawan yang di Padang kok cepat banget nih prosesnya. Ya jelas cepat karena ancaman hukumannya ringan, dikategorikan sebagai tindak pidana ringan. Polisi langsung mendaftarkan ke PN, mendapatkan jadwal. Dalam 1-2 hari setelah mendapatkan jadwal, mendaftarkan itu biasanya langsung dapat jadwal sidang. Inilah kenapa cepat, karena tidak diwakili oleh JPU tapi diwakili langsung oleh polisi di persidangan. Sebelumnya ramai di media sosial aksi tak terpuji 3 remaja perempuan mencekoki kucing dengan minuman keras. Peristiwa yang terjadi di sebuah rumah indekos di kawasan Gurun Lawe ini memicu kecaman dari komunitas peduli kucing di Padang, Sumatera Barat. Hingga akhirnya para pelaku pun meminta maaf dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan serupa. Para pelaku juga akan menanggung biaya perawatan kucing di dokter hewan. Kucing yang menjadi korban 3 remaja ini kini dalam perlindungan komunitas pencinta kucing. Kucing ini juga telah diperiksakan ke dokter. Selain untuk mengantisipasi dampak negatif miras pada tubuh kucing, selama dipelihara oleh para pelaku, kucing ini mengalami infeksi jamur, tungau, dan skabies. Rio Yohanes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Sementara itu, media sosial beberapa waktu lalu juga diramaikan dengan temuan uang rupiah yang dimutilasi atau dipotong-potong dan ditempel kembali. Namun dengan nomor seri berbeda. Atas temuan ini, Bank Indonesia menegaskan warga untuk waspada karena tidak semua uang rusak dapat diterima. Jika Anda memiliki uang yang sudah lusuh dan sobek sebagian, Anda masih bisa menukarkannya dengan uang baru di Bank Indonesia. Namun, tidak dengan uang yang termutilasi. Karena beberapa waktu lalu, media sosial sempat diramaikan dengan temuan uang yang dipotong-potong dan ditempel kembali dan digunakan sebagai alat pembayaran. Padahal hal tersebut dianggap tidak sah dan melanggar hukum karena sengaja merusak uang. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk selalu waspada saat menerima uang. Meski kasus temuan uang mutilasi tidak ditemukan di Banyumas, Jawa Tengah, namun warga yang memiliki uang yang dianggap sudah tidak layak
langsung berbondong-bondong menukarkannya ke Bank Indonesia. Kalau yang penting sih masih utuh, masih ada nomor nominalnya, nomor serinya juga masih ada pitanya juga, masih bisa diterima. Oh, yang Mbak tuh jumlahnya berapa? 692. Oh, rata-rata gimana Mbak rusaknya? Lusuh atau memang sobek atau seperti? Iya, sobek, cuman masih nyatu sih, masih ada. Itu didapat dari mana Mbak? Sampean? Itu dari orang juga ya, dari penjualan juga. Kadang orang kan dari mana gitu ya, tempatnya gitu. Mbak ini pedagang ya? Iya, saya kerja di toko baju kan. Dan untuk itu, Bank Indonesia pun kembali mengingatkan bahwa sebenarnya jika masyarakat memiliki uang rusak, uang tersebut masih bisa ditukarkan dengan uang baru, namun dengan syarat tertentu. Untuk menghindari hal terjadi, teman-teman masyarakat kami himbau dari Bank Indonesia untuk memperhatikan ciri-ciri keaslian uang rupiah. Seperti itu. Nah, dalam lanjutannya, dalam konteks uang, memang uang rusak itu bisa diganti oleh Bank Indonesia dengan cara-cara tertentu. Nanti kita perjelaskan, salah satunya adalah bagian yang masih utuh itu harus lebih dari 2/3 bagian. Nah, kemudian masih ada nomor seri yang di sana masih terlihat. Jadi kalau misalnya nomor seri mutilasi kan bisa aja berbeda kan tadi ya, yang bawah sama yang atas, berarti udah nggak bisa seperti itu. Sehingga udah pasti nggak bisa ditukar dengan yang baru. Jika masyarakat menemukan uang yang dicurigai palsu atau dicurigai dirusak dengan sengaja, bisa melaporkan ke pihak kepolisian dan sekaligus membawanya ke Bank Indonesia terdekat untuk diperiksa keasliannya. Untuk itu, warga juga diimbau untuk terus teliti melihat keaslian uang dan memutus penyebaran uang palsu yang mungkin beredar di masyarakat. Bayu Sasongko, Kompas TV, Banyumas, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Pedagang beras di Pasar Induk Cipinang mengeluhkan harga yang terus naik. Harga diprediksi terus meningkat hingga akhir tahun. Kenaikan harga beras terjadi sejak pertengahan tahun di Pasar Induk Beras Cipinang. Padahal harga tinggi biasanya baru terjadi setelah Oktober. Stok beras di Cipinang saat ini turun meski masih aman. Pada Jumat pagi stok masih 27.000 ton, idealnya 30.000 ton. Untuk harga beras 1 bulan terakhir ini mengalami kenaikan untuk semua jenis. Mau jenis medium, premium, rata-rata kenaikannya kurang lebih Rp2.000 per kilo. Jadi per 50 kilo itu kenaikannya kurang lebih Rp100.000. Ya untuk 4 bulan ke depan ini kita harus siap stok. Ya untuk nyampe akhir tahun, untuk turun kayaknya berat. Paling turun ntar masuk panen 2024 baru bisa turun. Sampai akhir tahun masih bisa naik. Jadi untuk ibu-ibu rumah tangga nggak usah kaget ntar kalau harganya sampai kurang lebih medium di harga 900.000 per karung, premiumnya bisa 1 jutaan ya. Ada yang prediksi segitu kan? Untuk kenaikan harga ini yang paling dahsyat untuk selama kita dagang beras. Karena biasanya kalau beras itu naik biasanya itu sekitar bulan akhir tahun. Akhir tahun itu masuk paceklik itu November, Desember, Januari lah. Oktober mungkin mulai naik. Tapi kalau ini kan kejadiannya tahun ini di bulan Agustus. Agustus sudah mahal, September masih mahal, Oktober kita belum tahu. Harga gabah yang menurut informasi yang saya terima itu harganya udah nembus 7.000. Kalau harga gabahnya mahal begitu kan pasti efeknya pasti ke harga beras, karena kan beras digiling dari gabah, dipotong biaya-biaya, pasti jatuhnya di atas 12.000. Kalau gabahnya 7.000 lebih. Selain di Jakarta, kenaikan harga beras juga terjadi di wilayah Purwakarta, Jawa Barat. Dampak kemarau membuat beras kualitas medium kini mencapai Rp14.000 per kilogram. Kondisi ini sangat dikeluhkan warga dan penjual. Pedagang mengaku omset mereka turun hingga 30%. Harga beras di Pasar Rebo Purwakarta, Jawa Barat naik. Dibanding minggu-minggu sebelumnya yang mencapai Rp10.000 per liter atau setara Rp12.500 per kilogram. Saat ini, harga beras kualitas medium telah naik
antara 12 hingga 12.500 per liter atau setara dengan 13.000 hingga 14.000 rupiah per kilogramnya. Kenaikan harga beras ini lantaran musim kemarau yang membuat sebagian petani memilih untuk menunda masa tanam. Sekitar 13-14 ribu per kilo. Untuk medium berarti itu ya? Untuk beras medium. Kalau untuk beras premium? 14.000 per kilogramnya. Kenaikannya disebabkan karena apa sih? Kemarau panjang. Kemarau panjang. Sementara itu dengan tidak adanya masa tanam dan masa panen, pasokan gabah di sejumlah tempat penggilingan padi di Blora, Jawa Tengah terus menipis. Menipisnya pasokan ini menjadi salah satu pemicu melambungnya harga beras di pasaran. Salah satu pemilik usaha penggilingan gabah menyebut, saat ini pasokan gabah di tempatnya hanya sekitar 4-7 kuintal per hari. Padahal di hari normal, pasokan gabah bisa mencapai 5 ton lebih. Menipis,nya pasokan ini membuat harga beras terus melambung. Saat ini, harga beras di tingkat penggilingan mencapai Rp12.500 per kilogram. Melambungnya harga beras ini diprediksi akan terus terjadi, mengingat musim kemarau masih panjang. Gabahnya menipis karena permintaan banyak, gabahnya sudah berkurang. Selain tidak adanya musim panen padi, mahalnya harga beras disebabkan para petani lebih memilih menjual gabah mereka keluar kota. Harga gabah sendiri saat ini mencapai Rp7.000 per kilogramnya. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, produk olahan coklat di Bali kini kian diminati, bahkan sudah menembus pasar dunia. Para petani pohon coklat atau kakao pun berpotensi mengembangkan usaha mereka dan dapat meraup keuntungan. Informasi akan hadir usai jeda. Sido muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin soft capsule. Kami percaya Sido muncul. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak, Siladex ME. Batuk pilek, Siladex Common Cold. Batuk tidak berdahak, Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Outside, enaknya bikin lupa segalanya. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas.
Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Lebih enteng. Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Salon Pas Jet Spray, let's move! Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Outside, enaknya bikin lupa segalanya. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Salon Pas Jet Spray, let's move! Tiap hari, keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang seger. Mandi pakai Dettol. Segarnya mint dan jeruk yuzu. Berikan sensasi 5 derajat lebih dingin. Dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salon Pas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salon Pas Jet Spray, let's move! Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Saudara, warga binaan Rutan Kelas 1 Makassar mengikuti pelatihan membatik sebagai salah satu terapi mengurangi rasa jenuh dan gelisah dalam menghadapi hukuman. Selain itu, keahlian membatik yang dipelajari warga binaan ini diharapkan menjadi bekal usaha jika keluar dari rutan. Satu persatu warga binaan Rutan Kelas 1 Makassar dengan serius dan teliti memainkan canting berisi tinta panas yang digoreskan ke kain putih. Warga binaan membatik dengan membentuk aksara lontara yang merupakan huruf bahasa daerah. Membatik kini menjadi kegiatan baru untuk warga binaan Rutan Kelas 1 Makassar. Mereka membatik untuk mengasah keterampilan selama menjalani masa tahanan. Selain itu, membatik juga menjadi salah satu bentuk terapi stres bagi para warga binaan. Bekerja sama dengan mahasiswa Universitas Negeri Makassar, terapi ini diberikan untuk mengurangi kecemasan narapidana selama mereka menjalani masa tahanan. Mereka kita perdayakan, menunjukkan juga kepada masyarakat di luar bahwa narapidana itu juga punya semangat kreasi dan masih memiliki masa depan yang bisa mereka butuh sambutan dari masyarakat luar bahwa mereka sudah menjalani pidana dan ingin bertobat. Alhamdulillah mereka sangat antusias sekali, sangat semangat sekali. Bagi warga binaan, ini adalah kali pertama mereka memegang canting. Walau demikian, mereka belajar perlahan hingga mahir menggoreskan tinta dengan beragam motif aksara lontara yang dipadukan dengan pola motif Tanah Toraja Sulawesi Selatan di atas lembar kain putih. Lukis. Ini sudah berapa hari ada kan bikin? 2 hari. Sudah 2 hari? Iya, 2 hari. Gampang nggak ini bikin begini atau susah? Susah gampang gitu. Gampang begitu. Iya. Jadi sudah ada pengalaman ini. Sudah ada pengalaman. Jadi nantinya kalau hasil karya warga binaan ini nantinya akan dipromosikan oleh pihak rutan. Ke depan, mereka juga akan dibina untuk bisa lebih lancar membatik. Kegiatan membatik ini diharapkan bisa menjadi bekal bagi warga binaan jika nantinya bebas dari rutan sehingga mereka bisa memulai usaha di tengah masyarakat. Nila Rustam, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Kabar menarik bagi Anda pencinta coklat, saudara, produk olahan coklat di Bali kini kian diminati, bahkan sudah menembus pasar dunia. Para petani pohon coklat atau kakao pun berpotensi mengembangkan usaha mereka dan dapat meraup keuntungan. Sudah 8 tahun, petani kakao milenial Kadek Surya Rasetia Wiguna
menekuni usaha coklat dengan mendirikan Desa Coklat di Tabanan, Bali. Usaha mengolah kakao mulai dari penanaman hingga jadi berbagai jenis produk. Desa Coklat ini pun dibuka bagi para pengunjung yang ingin melihat proses pengolahan kakao. Dimulai dari penanaman pohon di tingkat petani, pengunjung bisa melihat buah-buah kakao yang siap dipanen. Biji kakao dipisahkan dari buahnya dan dikumpulkan. Setelah melalui beragam proses seperti penjemuran, sangrai hingga penumbukan, kakao pun berubah menjadi beragam produk coklat. Seperti bubuk coklat untuk minuman hingga coklat batangan beragam rasa. Usaha pengolahan kakao ini kini berkembang pesat, bahkan sudah menembus pasar dunia. Tak hanya itu, tak jarang pengusaha kakao kewalahan untuk memenuhi pesanan. Yang banyak sekarang ya Singapura, Malaysia, yang Asia Tenggara lah. Sampai Australia, Jepang, Amerika juga ada sedikit. Jadi banyak negaranya, tapi memang jumlahnya masih sedikit. Kenapa? Ya karena barangnya nggak ada. Kenapa barang hari ini kalau kita mau jujur, permintaan saja itu kalau kita kan kebetulan punya worldwide ya, kita jualannya worldwide seluruh dunia gitu ya, melalui platform-platform digital yang banyak sekali ada di Indonesia sekarang. Kalau mau buka itu dan kita buka requirement ya, atau kita punya stok kita sampai ratusan ton, itu sudah banyak kontainer yang kita harus penuhi. Bukan hanya berbentuk serbuk hingga coklat batangan, pengunjung Desa Coklat ini bisa menikmati beragam menu serba coklat seperti minuman, es krim, hingga pizza coklat. Jipayana Putra, Kompas TV, Tabanan, Bali. Saudara, ulat Jerman atau Zophobas morio adalah hewan yang digunakan untuk pakan reptil, burung atau unggas, ikan hias, dan ternak lainnya. Namun di Tasikmalaya, ulat Jerman diolah dan dikemas menjadi makanan camilan. Berkat kesuksesannya, ulat Jerman crispy telah merambah supermarket dan banyak dipesan. Siapa sangka jika ulat Jerman atau Zophobas morio yang biasa digunakan untuk pakan reptil, burung, unggas, dan ikan hias, serta ternak lainnya diolah menjadi camilan. Di tangan Tatang Rustan Maulana, pemilik budidaya ulat Jerman asal Dewa Warga Kerta, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya, diolah menjadi crispy yang enak dan renyah. Sebelum diolah jadi makanan, crispy ulat Jerman yang dibuat dilakukan uji laboratorium di Bandung. Hasilnya, ulat Jerman bisa dijadikan camilan karena mengandung nutrisi protein tinggi dan memiliki banyak manfaat. Berkat kesuksesannya, camilan ulat Jerman buatannya mampu dipasarkan di pasar modern dan toko swalayan di Jawa Barat. Olahan crispy ulat Jerman dijual dengan harga variatif, mulai dari Rp20.000 hingga Rp45.000 per bungkus dengan omset hingga Rp10 juta setiap bulan. Memproduksi crispy ulat Jerman. Crispy ulat Jerman itu setelah kami menganalisa atau mengajukan ke lab dari BPP Lembang Bandung, ternyata ulat Jerman itu bisa dikonsumsi untuk manusia. Dalam arti dikonsumsi itu untuk pakan, untuk makanan cemilan, termasuk seperti ini di crispy ulat Jerman. Budidaya ulat Jerman tak hanya diolah menjadi cemilan saja, melainkan dijual untuk kebutuhan membuat pelet, kosmetik, dan pakan ikan serta hewan ternak lainnya. Dede Ibin, Kompas TV, Tasikmalaya, Jawa Barat. Usai jeda kami kembali dengan informasi bisnis perusahaan pisang di Ekuador yang terdampak besar pada pemasukannya usai polisi menemukan narkoba jenis kokain yang disisipi ke dalam kotak bermuatan pisang asal Ekuador. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak Siladex ME, batuk pilek Siladex Cough and Cold, batuk tidak berdahak Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex aktif redakan batuk, produksi Konimex. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move!
Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak! Kenyang! Sarapan sehat harus mengenyangkan dan bergizi, seperti sereal yang kaya gizi dan lebih mengenyangkan, sehingga tidak mudah lapar dan siap beraktivitas sepanjang hari. Ayo, sarapan sereal setiap hari. Salonpas Jet Spray, let's move! Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya in. Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalina nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Salonpas Jet Spray, let's move! Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Kembali di Sapa Indonesia Siang, saudara, bisnis perusahaan pisang di Ekuador terdampak besar pada pemasukannya usai polisi menemukan narkoba jenis kokain yang disisipi ke dalam kotak bermuatan pisang asal Ekuador. Ekuador memang dikenal sebagai pengekspor pisang terbesar di dunia, namun kini bisnisnya terancam karena ulah kartel narkoba. Ekuador, negara Amerika Selatan ini merupakan eksportir pisang terbesar di dunia karena tanah dan iklimnya. Ekuador mengirim sekitar 6,5 juta metrik ton pisang per tahun melalui laut. Namun, negara ini tak hanya dikenal sebagai penghasil pisang. Ekuador juga menjadi titik perdagangan kokain dari Peru dan Kolombia. Dengan tujuan ekspor yang sama, para kartel narkoba menemukan kontainer-kontainer yang berisi buah-buahan sebagai kendaraan yang tepat untuk menyelundupkan produk mereka. Salah satunya, kokain. Upaya para penyelundup untuk menyusup ke industri yang menyumbang sekitar 30% pasokan pisang dunia telah memicu kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya di negara yang dulunya damai ini.
Pihak berwenang pada tanggal 25 Agustus lalu mengumumkan pengangkutan kokain terbesar di Spanyol seberat 10,47 ton disembunyikan di antara kotak pisang dari Ekuador yang disimpan dalam wadah berpendingin. Para pejabat Belanda juga melakukan penyitaan kokain terbesar di negara mereka seberat 8,82 ton dalam sebuah wadah berisi pisang Ekuador. Sama halnya dengan Yunani dan Italia, mereka juga mengumumkan penyitaan kokain yang disembunyikan di dalam pisang Ekuador. Atas temuan ini, bisnis para pemilik perusahaan pisang di Ekuador terdampak besar. Para pemilik bisnis bahkan harus mengeluarkan uang lebih untuk meningkatkan keamanan di perkebunan mereka agar tidak disusupi oleh orang yang tidak berkepentingan. Las distintas empresas están invirtiendo cerca de $200 por contenedor en monitoreos, en torno a seguridad en la finca, en manejo de trazabilidad, en guardia, en torno a la parte de guardianía armada, porque ya no es solo preocuparse en la contaminación del contenedor, sino ya es la seguridad integral de los trabajadores, dueños de finca, porque todo esto ha desembocado a nivel nacional y en las zonas rurales a distintos otros negocios de estos bandos delictivos. Namun, keamanan di dalam perkebunan saja tidak cukup. Para petani pisang, eksportir, perusahaan, pelayaran, perusahaan keamanan swasta hingga polisi pun bahkan ditawari peluang menikmati keuntungan jika mau dimanfaatkan oleh para pengedar narkoba. Beberapa di antaranya bahkan telah mendirikan perusahaan kedok untuk meniru eksportir pisang yang sah. Sementara kartel narkoba lain ada juga yang telah mengakuisisi bisnis yang sah, termasuk perkebunan. Mereka telah menemukan perusahaan-perusahaan yang bersedia terlibat dalam perdagangan narkoba, bahkan perdagangan manusia. Saudara, World Food Program atau Program Pangan Dunia mengumumkan pada pertengahan Agustus lalu akan mengurangi semua program bantuan utama di Yaman. Dan pengurangan ini mulai dilakukan pada akhir September karena krisis pendanaan yang parah. Warga Yaman seperti Saida Al-Mahya yang sangat bergantung pada bantuan tidak bisa menerima pemikiran bahwa keluarganya bisa kehilangan akses terhadap bantuan program pangan dunia. Imbas dari pengumuman World Food Program atau Program Pangan Dunia yang akan mengurangi program bantuan di Yaman pada akhir September mendatang. Pengumuman ini disampaikan oleh Program Pangan Dunia pada pertengahan bulan Agustus kemarin. Program Pangan Dunia menyebut bahwa bantuan pangannya di Yaman terancam karena dana yang kritis. Padahal bantuan ini menjadi penyelamat bagi keluarga Saida Al-Mahya yang mengibaratkan kehilangan bantuan seperti terputusnya pasokan oksigen bagi keluarganya. Lantaran suami Saida dulunya bekerja sebagai sopir bus. Namun kini tidak lagi bekerja sejak lutut kanannya terkena peluru penembak jitu akibat perang yang melanda di Yaman. Sedangkan anak-anak Saida masih belum ada yang bisa membantu mencari nafkah. Anak tertuanya dari 4 bersaudara baru berusia 14 tahun. Sedangkan terdapat 1 orang anak lainnya yang menderita penyakit darah sejak lahir, sehingga memerlukan dana untuk melakukan pengobatan. إن قبل الحرب عايشين بأمان عايشين بالريال يجزع بيدينا عايشين إن إحنا مرتاحين كان في بس معانا نشتغل كان زوجي يشتغل كان الريال يدخل الآن لما أجى الحرب قناص فوق الناس وجلس تعبان داخل 8 شهور والابن مريض بينه تكسرات بالدم أجلس أسعفه وأسرحه ورهنا ولازم لكن إحنا مرتاحين لما نستلم هذه السلة العالمية الغذائية كنا مرتاحين يعني به إلا في معنا أي حاجة مصدر نعالج الأمراض. Program Pangan Dunia menyebut bahwa kekurangan dana memaksanya untuk mengambil keputusan sulit mengenai pengurangan lebih banyak program bantuan pangan pada periode mendatang. تخفيض أو تقليص المساعدة الإنسانية في اليمن عموما ومحافظة تعز خصوصا هو يعني من منظور إنساني سيشكل عقبة وتحدي وفجوة حقيقية تواجه الفقراء والذين لا يجدون مصدر دخل سواء يومي أو شهري وبالتالي بتتفاقم أكيد الأزمات بيتفاقم الوضع الإنساني بشكل أكبر وأيضا سيزداد أعداد المجاعة وستكثر أيضا الجريمة ويعني تبعات كثيرة متعلقة في هذا الإطار. Perang saudara di Yaman meletus pada tahun 2014
ketika kelompok Houthi berhasil menguasai wilayah utara dan menggulingkan pemerintah yang diakui secara internasional dari ibu kota Sanaa. Yang pertama-tama memaksa negara tersebut pindah ke wilayah selatan, kemudian diasingkan ke Arab Saudi. Koalisi yang dipimpin Saudi melakukan intervensi pada tahun berikutnya untuk mencoba mengembalikan kekuasaan pemerintah. Belakangan, konflik tersebut berubah menjadi perang proksi antara Arab Saudi dan Iran. Perang tersebut telah menghancurkan Yaman dan menciptakan salah satu bencana kemanusiaan terburuk di dunia. Lebih dari 150 orang, termasuk pejuang dan warga sipil, tewas. Tetap di Sapa Indonesia Siang, usai jeda kami kembali dengan informasi diantaranya seorang penjaga toko di Temanggung, Jawa Tengah diduga menjadi korban hipnotis atau gendam oleh 2 orang warga negara asing. Akibat kejadian itu, korban kehilangan uang 3 juta rupiah. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Terus. Gak nempel di gigi. Slay, olay. Wah, gerah. Panas. Minum Adem Sari Sparkling. Cepat ademkan panas. Adem Sari Sparkling. Dengan es, lebih enak. Adem Sari. Vitamin C tinggi. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Rumah berantakan banget sih, kan ada Depo Bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Hanya di Depo Bangunan. Salonpas Jet Spray, let's move! Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Untuk meringankan batuk, cukup Konidin obatnya. Bekerja sebagai antitusif, ekspektoran, dan antihistamin. Bekerja efektif meringankan batuk. Urusan batuk, ingat Konidin. Produksi Konimax. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri.
Salon Pas Jet Spray. Let's move! Saudara, seorang penjaga toko di Temanggung, Jawa Tengah diduga menjadi korban hipnotis atau gendam oleh 2 orang warga negara asing. Akibat kejadian itu, korban kehilangan uang 3 juta rupiah. Dari kamera pemantau di dalam toko, terlihat 2 orang warga negara asing yang tengah bertransaksi. Keduanya berpura-pura membeli sabun dan menukar uang 100 ribuan yang masih baru. Setelah itu, korban menyebut tidak mengingat lagi kejadian yang ia alami. Namun setelah kedua pelaku pergi, korban kehilangan uang 3 juta rupiah yang berada di dalam laci. Atas kejadian ini, polisi sudah mengantongi plat nomor kendaraan yang digunakan pelaku dan sedang dalam pengejaran. Kami tutup Sapa Indonesia siang hari ini, saudara. Jangan lupa pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024 dan pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Ihsan Sitorus pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.